Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Lahu tafidu talaqiha ilaiha wa huwa tamlikun fiha. Fa istaratu li wuqu'ihi tatbiquha ala qawlin. Wa in qala taliki bi alfin fa talaqat kanat wa lazimaha alfin wa fi qawlin tawqilun fala istaratu fawran fil asl. Wa fi istirati qabliha khilaful wajib. Faslun. Lahu iku berhak kedua zaud tafwidu tolakiha utawi nyerahno ketertolakane zaujah diserahno ilaha maring zaujah piyambak. Iku mangkel mbek bojomu terus pegatan ora karek kowe. Ya pegatan ora karek kowe jenenge tafwidu tolak. Wa tafwid itu dianggap tamlikun itu memilihkan. Tamlikun milikno berarti karena tolak itu wae bojo lanang saiki dikekno zaujah. Jadi wawa tetap itu tolak itu tamlikun minangka milikno karena itu milik kamu serahkan ke zaujah bil jadi di dalam jadi. Karena usbokano zaujah terus zaujah kalau dia bilang oke, hak itu tak pakai berarti dia tolak yang kamu berikan ke dia pakai. Ya berarti tertalak karena dia menggunakan sesuatu yang memang sekarang haknya karena sudah kamu berikan. Itu jenis apa? Tamlik, tamlik. Fa istaratu muqaddin syaratna li wuqu'ihi kedue tumibane tolak apa tatliquha oleh nolak sawedok mau. Mesti ya tatliquha nafsaha dalam konteks ini tatliquha nafsaha ala faurin yang atasnya langsung. Karena anak kesuwen dianggap dene tidak pernah kabul jadi masalah wes megat gak terserah kon wes saiki hakku tak kena kowe hak tolakku tak kena kowe jan dene tetep ngopi bar turu bang sesuk-sesuk jangan nang bojone tambah melarat terus tambah elek terus itu mendingan oke tak terima saiki awakku tak pegat nah karena ndak fauran maka tidak sah karena ketika dia seenaknya sendiri tidak kabul artinya dia menolak menolak dan kepingin apa proses tamlik itu dan apa gitu jadi misalnya apa bedun gitu salam tak kayak 5.000 menengah sekarang orang dino jangan-jangan kok melarat terus ini kan tak tampone itu sudah enggak berhak kalaupun nanti dikasih ya akad jadid apa yang kemarin sudah dianggap selesai. Jelas ya lahu tafwidu toh ini sering terjadi wong Jawa nak tukaran kadang wong lanang itu kan cemen wong lanang sing rai-rai cemen kan kadang cemen dia ndak punya nyali tolak tapi ketika sing wedok ngejar tolak terus itu gendekne ra disalahno wong lanang sing pecundang kan akeh ben ra disalahno yo terserah kowe no karena banyak kan wong lanang no gendekne ra salah enggak disalahkan karena diteror terus para lanang wong dunya aku bojo elek kiri wah macam-macam ndekne mau disalahno mertuane mau disalahno keluargane terus apa menyerahkan tolak itu kepada istrinya. Nah jika istrinya menggunakan hak tolak itu maka talaqat fauran. Nah ketika seorang suami memberikan ke zaujah itu akad apa ya akad tamlik memang itu miliknya zauj kemudian hal yang miliknya zauj itu diberikan ke zaujah maka tamlik ya harus ada penerimaan foron. Penerimaan tidak harus bilang qabil tuh ya pokoknya kalau dia melakukan itu ya berarti tolak. Itu apa faistaratu li wuqu'ihi tatliquha ala faurin muntites. Wa in qala lamun ngucap sapa zaud taliki bi alfin. Taliki megato sira awakmu bi alfin lan kowe bayar 1000. Maksudnya bayar ning aku, bayar ke zaud. Fatallaqat mongko megat sapa zaujah. Ya banat mongko dadi benuna sapa zaujah. Benuna itu dia nanti kasusnya mukhtali'ah jadi tidak ada kemungkinan rujuk karena tidak tolak dia mukhtali'ah karena tolaknya diiwatin apa jadi nanti diikutkan bab huluk jadi bedanya huluk sama tolak ini ya kalau huluk itu tidak punya hak rujuk karena tidak ada masa iddah binisbat li zaud apa binisbat iddah itu kan ada dua iddah yang dilakukan seorang istri kadang banyak orang yang salah paham iddah itu ada dua iddah yang harus dilakukan seorang istri setelah tolak maupun khulu atau setelah perang atau ghanimah atau setelah istibra itu memang konteksnya adalah supaya maninya pihak pertama tidak masih di rahimnya perempuan tadi untuk ngergani hak zauj kedua supaya pasti maninya zauj tambah kedua. Nah, ada iddah itu yang memang suami masih ikut iddah maksudnya ikut iddah itu begini. Tapi jenis tolak rosi, gue megat bojomu dengan tolak rosi.
tentu perempuan ini langsung setar iddah, Bang. Start. Tapi setar iddah ini plus menguntungkan zaud di masa iddah itu boleh rujuk. Boleh rujuk. Itu jenis iddah Rajin. Tapi kalau fase, tolak bain, ya semuanya tetap ada iddah. Bagi perempuan ini tetap harus iddah. Paham ya? Kayak megat bojomu bain. Perempuan ini kalau mau dinikah orang lain kan tetap harus iddah. Tapi yang iddah ini nggak ada pengaruhnya bagi kamu, ini langsung benunah, langsung selesai. Karena iddah ini selesai dan selesai, bagi kamu sudah tidak boleh rujuk. Paham ya? Jadi iddah itu ada dua, ada iddah yang memang murni haknya memang harus dilakukan perempuan, dan ini pasti pasti. Ada iddah masih ada kaitannya dengan zaud, yaitu hanya tolak raj'i tadi. Iddah dipakai ukuran dia boleh rujuk bila akdin jadi Bila akdin jadi. Nah, termasuk yang suami nggak boleh rujuk itu kasusnya khulu, khulu mukhtali'ah, fasun nikah itu nggak bisa rujuk. Meskipun nanti mungkin kembali tapi ya biakdin jadid ya. Jadi misalnya mukhtali'ah, kamu saya ceraikan, misalnya gue jadi mantu yang juga, jadi mantu yang kiai, suami dimaki-maki sesuai ke mantel. Wah, misalnya ini kucing muga mek, coba kono mengutelek, salamu belum untuk orang gede, maki-maki sesuai kuat. Ya saya tak pegat asal aku mulai pesangon Inovan. Oke dari sini itu. Berarti ini kasusnya kayaknya tidak pegat, tapi hulu karena tolak iwadin Maka sekali kamu ngomong gini itu sudah ada rujuk karena iddahnya dia ya iddah saja terkait baru aturrohmi untuk zaud sani Baru atur. Ya paham ya. Kalau ini sudah gak tolak roti kan, maka nggak ada rujuk. Paham ya. Jadi ini makanya iddah yang ada rujuk itu hanya ditolak roti. Lain disebut tolak roti, tolak yang ada kemungkinan kembali. Yaitu tolak itu saja yang ada wabu'ulatuhunna ahammu birrotihinna bidhalika in aradu islam. Tapi nak iddah ya wajib kabeh yang terkait ada iddah itu iddah istibro karena amat atau rampasan perang. Misalnya ono babunan perang. Zaman dhisik kan ana perang itu wong wedok sing melok perang jadi aman. Kanjeng Nabi ngumumno, misalnya Kanjeng Nabi ngumumno atau imam ngumumno, istri iki bagiane salam. Nah, pengumuman di perang itu biman zilatil akil. Pengumuman di perang itu biman zilatil akil. Berarti istri iki malakat aimanuhum ya yang kan ila ala azwajihim sama malakat aiman. Tentu istri ini kan potensi sudah membawa maninya zaud awal Zaud awal. Nah, tentu lah ini disebut istibro Istibro. Bila itu cukup satu head dan bila dua head. Jadi istibro ini bab perang itu malah jelas-jelas pakai head. Tidak pakai suci. Kabeh ulama ijma itu pakainya head. Makanya kalau ini buat nanti bimadzhab Abu Hanifah ketika ngitung iddah pakai head. Bukan pakai tuger, buktinya istibro di bab ghanimah itu pakai head. Karena tadi sudah saya bilang berkali-kali umumnya wong itu wis roh pas iku nak haid itu bukti ndak hamil. Lah nak haid itu bukti ya. Setelah perempuan itu haid kan berarti bukti maninya zaud awal ora dadi paham ya. Jadi jenenge baru atur rahim. Juga istibro karena jual beli amat dulu. Itu ya juga kali amati badrun didol salam. Zaman itu kan ya pengganti akad itu ya jual beli zaman dulu era amat. Ya tentu ya itu istibro istibro. Boleh jadi wa in qala taliki bi alfin fatallaqat mongko megat sapa zauja ya banat mongko dadi benuna sapa zauja walazima halan wajib ha ing zauja apa alfun bayar 1000. Tapi nanti kasusnya bukan tolak lagi tapi khulu. Ya bedanya tolak dengan khulu ya sama-sama dipisahkan. Tapi sing sitok pisah karena tolak. Berarti nanti bisa roti. Yang satu pisah karena apa? Khulu. Ya sudah kalau khulu ya selesai hubungannya suami istri benuna. Wa fi qaulin nang indam siji kaul utawi pendapat taukilun utawi tolak utawi tamlik ngene iku jenenge taukil. Ya utawi tamlik ngene iku jenenge taukil. Kula baleni malih utawi tamlik ngene iku jenenge taukil. Jadi maksudnya ngaten. Tadi kan ada kemungkinan dua ya. Ketika kamu mangkal sama istri kamu, tapi kamu tidak punya nyali melafadzkan tolak. Biasalah wong Jawa takut disalahkan Dia milih tafwid Tafwid. Oh terserah kowe. Kayak untuk karan loh.
Coba nang Madura tuh wong tukaran padha jawane. Kan dekne mau darane ngawiti tukaran. Aku kena wani jotos sih. Dadi lucu Jawa nak tukaran lucu seru wong Madura. Dadi wong Jawa iku nak tukaran dekne ngawiti kan disalah wong akeh. Wong jotos sih. Apa? Jotos. Ya dekne pernah disalah, kena wani jotos sih. Akhire jotos sih bagus kuwi. Untung musuhnya ora tisen bang gitu. Jadi modelnya butuh apa? Enggak disalahkan saat berani ya pak? Enggak disalahkan. Akhirnya duel tenan. Tapi dekne ora pati tersangka. Mergo gak sing ngawi. Gak sing akeh gak kejadian. Akeh. Nah tolak ya ngono. Ono wong lanang gak dia nyali mencerai. Tapi dimaki-maki terus. Sesuai. Mas pegatane butuh elek loro. Mas isin arak kere. Isin tenan aku lagi maklumi. Modele cek wedok ayu disebut elek isin tenan kowe kudu maklumi, paham ya. Iku turuti wae. Kowe disebut nyatane wong lanang disebut elek karepe yo isin. Bayangno kono disebut elek ya isin. Tapi wong lanang ku ora pati ganteng sugih. Masalah iki ya ora sugih. Jeneng wedok ora pati ganteng. Sementing ku keren apa? Keren. Wah kayak wartawan atau pejabat elek atau juga elek kata begini ya jeneng wedok ora pati ganteng. Wong lanang disebut ae. Wong lak wedok wis pokoke iku keren. Nah terus karena kamu tidak punya nyali cerai, kamu bilang ya terserah kowe, pegat ora terserah kowe. Hilang ngendikan sebagian ulama itu tamlik. Ya normalnya ya tamlik karena itu tolak milik kamu kemudian kamu berikan ke zaujah tadi dan zaujah karena sudah kamu berikan maka dia punya. Ketika dia punya tolak itu dia mentalak dirinya maka menjadi tolak. Nah kaul kedua mengatakan itu taukil. Ini lebih ngeri kalau taukil karena wakalah itu tanpa batas. Engkau itu sah dan itu saya ada setuju itu bahaya tuh kalau disetujui kaul taukil. Jadi misalnya, oh mas aku pegat mas, ya terserah kue. Barang itu saya wedok turu ngopi terus masih bisa kok. Jangan angan kok enak pegat nanti bang dibujuk elek. Terus menitolak tuh nafsi. Karena taukil itu tidak harus fauran apa? Ekspresinya ada harus fauran. Misalnya, terus nih tak kayak duit 1 juta aku tuh kok ono sepeda motor. Dia meninggal Gus. Karena ditukokno sesuk. Taukil itu masih berlaku enggak? Masih kan? Masih. Karena otoritasnya ya seperti itu apa? Nah, jadi sebelum dicabut hak taukilnya sama muwakil, itu taukilnya masih berjalan. Tapi tentu taukil juga boleh loh dicabut sama suami tadi ya. Jadi misalnya barang sing wedok ngopi atau turu, celek rasito. Terus dari sing wedok, wah semuanya gue kadung seneng jebule rasito ya. Ora apa-apa salah dhewe gak memegatkan diri secara fauran. Sementara hak taukilnya sudah dicabut. Karena masyhur ya. Akad wakalah adalah akad min mutlaqit tasarruf falahu arrujuk mata saat cara tentakrib kan gitu ya apa? Jaiz tarafan itu arrujuk mata saat karena enak mana? Tapi cara kula disetuju tamlik mawon karena kita sebagai orang alim fikih itu lebih gampang hukumi tamlik. Ya saat itu emosi ditamlikkan dan saat itu Zaud juga ingin menceraikan cuma enggak punya nyali sehingga tamlik. Hak cerainya dikasihkan istri. Dan istri menggunakan saat itu juga maka tertalak. Tapi kalau 3 jam lagi, 4 jam lagi kan bisa saja Zaud pun andai kan melakukan tolak ingin tolak mas, itu aja bisa reda menjadi tidak ingin tolak. Mana ada wong liya, otoritas itu dikasihkan Zaud artinya dalam konteks ini kan wong liya. Wong awake dhewe wae kadang ingin tolak kemudian di cancel saat itu bisa saja nanti jam 5 lagi tidak ingin tolak. Mungkin cara kula semua ekspresi harus fauran apa? Semua ekspresi harus fauran. Jadi kalau tafidu tolaqihi laha itu si perempuan kalau memang qabul tidak harus pakai qabul itu tapi cukup melakukan tolak secara fauran. Nah, efek dari disyaratkan fauran ya kalau tidak fauran ya hilang. Apa? Hilang. Pun titik. Wa fi istirati qabuli halan iku tetep ing dalam syarat nampane mar'ah. Khilaful wakili te khilaf sing terjadi ning bab wakil. Pun titik. Ketika kita ngikuti kaul kalau tafidu tolak adalah taukil, apa perempuan tadi wajib qabul? Ada ulama mengatakan wajib qabul, ada mengatakan enggak. Pun titik. Tapi wa alal qaulaini ing atase kaul loro, apapun kita ngikuti kaul tamlik, cek kaul taukil, ikut apa saja. Tetap saja lahu arrujuk qabla tatliqiha. Jadi cekel ini wa alal qaulaini tetap lahu arrujuk qabla tatliqiha. Karena tadi itu jangan milik kamu, bener ning istilah teng takrib. Wadiah, i'arah, paham ya? Wadiah, terus apa? I'arah, wakalah. Itu tasarruf min
mutlak tasarruf falahu arrujuk mata syara. Ini jadi takrib kan berkali-kali ngulang itu ya misalnya salam kita tak silih sepeda motor bareng rong dinggo rasido Kang tak nggo dhewe ya sah saja karena aro itu hakul mu'ir apa aro itu hakul mu'ir atau titip juga gitu Kang aku titip iki barengan gak sido begitu juga ini tolak cek kamu mengikuti kaul kalau tafridu tolak itu tamlik atau tafridu tolak itu taukid tetap saja si Zaud bisa mencabut kapan saja misalnya wes megat awakmu dhewe wes terserah kowe. Aku ra melok-melok dari sing lanang. Lah alas sing wedok iku kok iya orang kepikiran, orang respon. Bareng jangan ras itu. Jadi udah berarti selesai ya, Pak? Selesai. Ya, sini wa alal qaulaini lan ing atase qaul loro tetep saja lahu arruju'u qabla tatliqi. Lahu berhak kedua Zaud arruju'u dia mencabut qabla tatliqa sedurunge megate Zaud. Mesti megat ning awake dhewe ditafid di zauji apa? Ditafid di zauji. Walau kolam mau mengucap ini, Zaud mengucap ini. Idza jaa Ramadhanu fatalliki. Idza jaa nalikane wis mulai utawa teka apa Ramadan bulan Ramadan fatalliki mongko megato sira. Kowe nek engko Ramadan iku awakmu pegat dhewe. Utawa nak mungkin nak contoh gini zaman akhir gak mungkin. Contoh paling gampang biasanya kayak wong moro Batam, wong Malaysia. Yo Bandung Batam wis tukaran, kelarangane kata duwil, apa? Kata duwil diwamuk wis wedok. Bareng diwamuk. Yo wis ngene. Wah, sekali ketok omah, ketemu wong tuamu, awakmu pegat dhewe. Berarti kan dekne kan mergo megat ning kono kuwi jek duwe iba apa? Duwe iba wajek ning dalan apa? Dipegat. Dadi megate ngenteni nek dekne wis apa? Ketemu apa? Keluargane. Nah, yo tapi dekne kalimatnya ora kok taklek karo awake dhewe ana beda nak talek ambek awake dhewe ya kepegat misalnya jika kamu sampai rumah kamu ketalak berarti si Zaud ini kan melakukan talak cuma dengan cara talek kalau itu pasti tertalak karena itu ikutnya bab talek bukan bab takwid paham ya itu sudah beda nih ya kalau ngomongnya gitu kowe nek esuk omahmu ya misalnya ning Batam tukaran ya ning Batam lho kowe coba bayangno kowe kiai bayangno wong awam lho tukaran pegatan gak apa-apa gak masalah itu hukum biasa wae ora usah rasa wedi ora usah wedi kowe GR sampeyan gak ngalami pegatan iki biasa kabeh mungkin terjadi ya kabeh mungkin terjadi lan wong watine sing ate koyo kula kecelok kiai mboten ate kula bayangno urip ideal mboten ate bayangno santri terus orang bayangno kowe seneng to ora terus rampung gawean tapi bayangno kowe ra seneng aku ora apa-apa. Sama aku golek santri sebang kowe golek kiai aku. Aku golek santri gampang, kowe golek kiai ngalim kangen. Ketemu dukun gampang. Pemenang ape mandi maca kitab dhewe. Kitab iki ra terkenal gak terjemahan kangelan ya malah. Misalnya gini, ada bedanya taklek dan tafsir. Ya misalnya kowe tukaran ning Batam. Kok kula nu bolak-balik ngalami kasus pertanyaan seperti itu. Biasanya kasusnya kan lanangane kerja ning Malaysia. Pas melarat setia biasalah. Kawane wong melarat terus diadene melarat nakal salah-eleke wong. Paham ge? Bareng sing lanang mulai di dhuwit wis mulai dibabon anyar. Nah, terus mesti konangan mereka wong hasud mulane penting. Dadi hasud ku haram tapi penting. Mulane pangeran nak ngaramno barang ora usah mbok tiru. Pangeran ngaramno hasud, tapi pangeran iso ngelola hasud. Baru kaya kanca-kanca sing hasud kowe dipilih kan lapor bojone sing ngomong. Umpama ora ana wong hasud, aja lapor, hasud dosa. Wah, ya rusak donya wae. Rusak donya. Mulane aku pengeran hebat. Dadi barang diharamno ora gunane. Kadung pinter oleh ngelola donya dadi hasud iku ya ana gunane. Tapi rasa halal napa? Rasa halal. Baru kaya wong hasud mau kan terus akhire kondo, "Mbak, pananganku kuwatut." Wong tergalak bawa kakek Jeporo. Terus sing cawe doi cara membangkan mesti gak trimo. Ngompre wae wae. Karena cawe doi ya juga tahu ning Malaysia misalnya moro-rono. Kauparan namanya terus muni ngene. Wes ngene, pegatan yo pegatan tapi ujune ngene ning gonane wong. Pokoke anggere sekali ke omah berarti pegatan. Nah itu berarti kan masbabnya taklek. Apa? Taklek. Ya kalau taklek ya sudah famata rojaat bahwa salat ila dariha ya tolukat. Karena babnya taklek eling-eling ya. Tapi kalau ngomongnya sing lanang ini wah, pegatan ora terserah kowe pikir kok ning omah. Tapi kita tak hak megat. Aku tuh saiki kok ning omah. Perkarane ya tadi punya nyali lah mesti kalau apa kecelok rondolah nek wis awar keluargane misalnya sing lanang masih punya 4 ini rondolah nek wis di tengah-tengah keluarga berarti misalnya
Tapi tetap dia tafwid ya tadi. Idza wasalti ila dariki fatalliki nafsaki. Berarti kan dia tetap dengan syarat tafwid. Karena otoritas itu dikasihkan zaujah. Ya bisa bedanya buat talak sampai apa? Tafwid. Paham ya? Nah, kalau tafwid seperti ini tentu kalau kita ngikuti standar kaul tamlik itu enggak sah karena wong tamlik kok ada jeda apa? Ada jeda. Nah, makanya idza ja'a ramadhanu fatalliki lago alat tamlik apa? Lago alat tamlik. Ya tentu enggak ada lah talak idza ja'a ramadhan. Sing paling mungkin nek sedek omah. Apa? Iya, Om. Ya jadi ya, tapi tadi loh ya, kowe kudu iso bedakno redaksi tafwid dan taklek apa? Ya, tafwid dan taklek. Kalau taklek kan otomatis, kalau waqa'al mu'allaq ya waqa'at tolak. Walau kala lamun ngucap sapa wong ini idza jaa ramadhanu fatalliki. Dengan kalimat fatalliki kan tetap tafwid. Beda misalnya dia ngomong idza jaa ramadhanu fa anti talikun. Jadinya apa? Taklek. Ya. Idza jaa nalikane teko Ramadan fatalliki mongko megato sira nafsaki. Lago mongko ora ana gunane apa hadal kaul ala tamliki ing atase kaul sing darani tafwid iku tamlik. Yes. Walau kala lamun ngucap sapa zaud, abini nafsaki. Abini misano sira, ibana maknane bisa, baunun bisa. Jadi abana yubinu ibanatan kadang maknane nerangno, kadang maknane baunan maknane bedakno napa? Bedakno to dadi keliya napa? Dadi keliya. Mulane anggere ana wong ngene ini wa bainaka baunun azim antara kita dan kamu itu ada perbedaan yang besar. Ini darahnya tolak sing dadekno suami istri berbeda sama sekali dan jadi wong liya total. Kan darahnya tolak. Ini ini membedani apa? Bedani. Kulo nu dikenangan saya Mbak Said Zabidi sing anak ithaf. Sing anak ithaf niku Said Zabidi dari Aqrabul Mujaddid sanad dan ilaina ini Said Zabidi sahibul Kulo syukur banget kata kitab ini. Mergo kula itu di antara satu-satunya kitab sing saya memang niki ketemu salah satu ulama besar disuruh beli. Dan kula wis ora pati duwe. Yo nyek rapati duwe. Kula nu muyassar diparingi kuat tuku. Lah kula tuku pas iki Muharram. Yo kabeh gak jarak. Lucune itu tambah rencana kabeh. Kabeh aku tuku roh kitab itu tambah rencana semua. Nah itu beliau di antara ulama yang meriwayatkan la yazalun nasu bi khairin ma tabayun. Itu ora kok kata tabayun dari kata bayinah jelas itu. Manusia umatku itu selalu baik kalau mereka mau berbeda. Apa? Ma tabayun itu selagi mereka beda. Keputusan itu wa in tawafaku wa in tawakau. Kalau mereka sudah saling sama itu bahaya. Maksudnya beda tentu beda-beda yang tidak destruktif ya, beda yang memang. Misalnya gini, saya termasuk ulama, punya teman-teman banyak yang suka jadi PNS, suka ngitmai negara, suka kurikulum. Saya senang karena sudah ada misi. Beberapa teman saya senang pidato, senang enggak apa-apa. Itu siar enggak apa-apa. Tapi justru mereka wis senang ngono aku ora senang. Senangnya ini kiai, kowe ora jelas ini kan. Tapi kalau misalnya mereka kok ngiyai kayak aku kabeh, mungkin aku belum pidato. Karena enggak boleh ruang Islam itu kosong. Ruang yang dibutuhkan Islam itu kosong. Misalnya orang yang suka kampus itu kan banyak, karena ya keren. Yang suka pidato banyak, yang suka organisasi banyak. Ya bagus. Tapi kalau sudah banyak, kamu tidak usah ikut. Karena nanti ada ruang yang kita tidak butuh ke sana. Ini wong goblok itu ya penting. Pangeran dia wong goblok itu ya dipikir. Misalnya orang wong hafid lanya. Paling ngamen lomba. Lomba dia umroh. Dia ke bupati, salaman, gunting kita, terus wae bodoh ini takjil bersama juga padahal hafid lanya. Ono bocah hafid goblok, ngomong goblok terus temangsang ning gunung gitu, temangsang ning Papua. Wong piye tahu mondok apa? Tahu mondok ning kono ora ono masjid mulai rapat-rapat ambek wong sugih-sugih sing amatir apa? Jenenge wong ora sukses kok berarti kenal sugih amatir. Ya ketemu wong setengah abangan macam-macam jenenge wong gagal. Tapi baru kayak itu serembukan gaya langgar, gaya masjid. Akhirnya kampung itu pertama nama masjid, ya santri pedutan, paham ya? Nanti kan rasa keting santri pedutan, karena tadi kadang-kadang orang yang kamu kira tidak ada gunanya, dia muassis, dia pendidik. Sementara saya ngecelok hafid, kalau Islam minta untuk ya apa? Tentu ganjarannya akan dia akan memberi di bangsa itu.
takokno sapa ya akeh sing memberi timbang sing. Ani walillahi wa hikamun wa asrarun wa Allah itu hikmah dan punya sekian asrar apa? Ya sudah kita. Ini kadang ono turunane wali gede tapi jadi kiai cilik. Padahal cara Allah cek kiai gede karena baru kayak jadi kiai cilik dia itu yunfik wa yunfik semuanya hubungannya dengan Islam memberi sing rasa kowe kita ndak kenal. Ana urip itu sing ikrar be pengira. Lan kula bolak-balik matur umpama kula nu ra duwe desa binaan teng Jogja teng Sragen teng Pasuruan. Kula nu isin dadi kiai alim. Kowe kuwatir ku entuk tok disape gede. Kalau ini tentang Gus Ali Sidarjo kita tetap wani ngomongnya di depan kiai karena apa? Supaya orang itu ikrar lagi bahwa prestasi yang wow cara wong akeh itu iso wae nafsu. Kalau bolak-balik seperti menteri konsultasi Islam sama saya, yo bangga dari biasa lah. Jadi misalnya ku maslahat cara agama ya tetap ganjarannya karena maslahat cara agama. Pangeran mana ngakoni nak menteri keren padha wae kabeh kawulane Allah. Artinya ini perasaanku, ono menteri konsultasi ya podo mbek mulang kuwi. Ya abdun min ibadillah, ku ya abdun min ibadillah. Cara kiai amatir kan bangga kenal menteri. Nak kalau kowe ra bangga, naudzubillah. Ku kiai amatir, ora pangeran blas sudah. Ora pangeran blas. Ora pangeran ya ora, soalnya menteri ya abdun min ibadillah karena konsultasi Islam yang kita layani. Secara baik ini yo mate Kanjeng Nabi. Yo ono gunane kanggo Islam. Cuma gunane menteri kan ora usah diterang, wong roh. Tapi nak gunami lho sing aku kudu nerang to. Maksudku kenal kowe gunane opo lha iku kudu aku sing ngomong. Gak ngono wong ora paham. Gunane menteri ora usah di. Wong kudu seperti itu. Sehingga makanya saya jadi beliau termasuk orang yang meyakini hadis itu senajan dhaif tapi benar. Karena memang umat ini tidak boleh sama. Sama-sama baik pun enggak boleh. Enggak boleh. Saling umum kiai kan jadi imam. Terus wong anggere semua iki dadi imam, kula dadi makmum. Wiling-wilingan ya bener ana hadis ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum. Tapi Nabi ya sering dawuh sallu khalfa kulli barin wa fajirin sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Andai kan semua kiai jadi imam, kemudian pakai hadis yang pertama tadi, maka akan ada seleksi ketat. Paham ya? Nah, seleksi ketat ini terjadi secara masin kok ana imam dilorot bareng. Ya mau misalnya salam sing imami Badrun teko. Lha apalane akeh Badrun? Muter-muter. Paham ya? Oh, kok kacau. Apa? Kacau. Ono wong imami lagi ono Habib teko wong alim. Kawan asap muter-muter. Itu kalau jadi masif, lama-lama orang akan melakukan itu secara masif. Ibarat kayak Sayyid Muhammad tak sholat sering makmum santri ini. Padahal kadang santri ini ajam sering makmum Ibnu Sayyidil Khalqi. Walim alama Habib makmum. Akhirnya kan coba cah itu jadi imam pede. Mendadak imami Karmen, tahu imami Sayyid Muhammad. Santai apa? Kemudian kan ngono mendadak imami Hafiz ora ahli tafsir atau Gus Bah. Saya tak tahu pangeran. Prestasimu apa? Imami Gus Bah. Kandung aja, dia status, apa? Bisa jago Instagram. Jadi kafe ulama itu istihad, apa? Istihad. Karena ganti Nabi berkali-kali makmum, meskipun beberapa kali gak kasih, tapi beberapa kali Nabi makmum. Lu nunjukno nak ya senajan to ukuran ideal makmum imam nak iso yang terbaik. Tapi misalnya ikut tenan dilakoni, ra akeh seleksi. Nah akeh seleksi akeh fit. Jelas fitnah. Ono kiai sepo wis pelut. Kowe lho terus ono hafid anyaran boyong, hafid alim. Terus masjid rapat. Berhubung ada yang akrok li kitabillah, maka mbah ini pensiun. Gak mari wong glodok. Mergo akrohum kitabillah. Lah ya misalnya mbah tua itu, mbah tua biasanya imam tua itu kan gak kredibel masalah makrot. Terus kowe teko. Ono akrok baru apa? Akrok baru masjid rapat. Mumpung ada akrok di kitabillah maka mbah tua ini harus pensiun. Barang akrok ngimami fasih tok tapi fikih jeblok. Ono alumni sarang boleh boyo teko. Berhubung akoh teko, maka akrok dipertimbangkan ulang. Karena ketelan rapat gitu. Apa? Ketelan rapat terus jadi ada wasing fahisah, jadi saling musuh. Nah, tapi nak model kayak aku kan. Kok berapa rek paling posisi. Terus alim jenenge ada Mas Ben. Imam gajaran gede, tawaduk ya gede, anak-anak wae. Tawaduk gajarane gede, anak-anak wae. Makmum terus kan berarti tawaduk terus, tawaduk gajarane gede.
Mana takut malaikat Jibril ra iso jawab. Hak ke umum salam. Nggih ben prestasi. Sudah apa? Ben apa? Ana Abdurrahman bin Auf itu mau niru Abu Bakar, masyhur negara. Abu Bakar itu beberapa kali ajarin Nabi itu pengen makmum, mereka gerah. Padahal ini jadi imam, wis oke jadi imam. Karena Nabi agak wajada min nafsihi khifah, khifah ringan masyhur nih wajada min nafsihi khifah terus dipandu ning masjid. Karena Rasulullah itu enggak pernah sholat gak jamaah. Karena kalau bekangkang fanatik jamaah. Kita tidak mungkin wajib karena cara madzhab Syafi'i tidak wajib, tapi enggak mungkin enggak mentasrek secara masif. Nabi juga pernah gak jamaah. Hatta fi maradi mauti, hatta fi maradi mauti. Masyhur. Jika beliau agak sembuh, agak tok padahal tidak sembuh. Terus yuhada bina rajulan di papa, apa? Di papa terus sama Fadl dan Ali. Yang apa ini Fadl bin Ali, Fadl bin Abbas. Ini Fadl bin Abbas dari Said Abdullah bin Abbas. Jadi misanan berarti berarti Nabi Nabi misanan kan. Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi mana kok santri ya kudu siap, ya yuk kayak akrab keluarga. Nabilah sebagai manusia ya tentu umat nomor satu. Tapi sebagai manusia yang punya asobiah, Nabi nak gerah itu yang masuk kamar ya mau misanan. Orang iso yang misalnya Bilal sekalipun dekat ya tidak masuk. Tapi itu ada etikanya, apa? Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi sedekat apa Nabi dengan Bilal, dengan Abu Bakar. Dan Yun Sewu ketika gerah yang masuk kamarnya ya Fadl, Abbas, Ali ya karena memang ya juga itu manusia apa? Manusia. Tetap ada sisi kayak omahku lah misalnya sisi selamatku ya Ali Mas'ud ya karena keluar. Nah, itu sunnatullah tidak bisa misalnya santri dekat apapun seorang tidak bisa. Orang itu harus gitu. Harus ngukur apa? Ngukur mana momen. Maka ketika Nabi di kamar pas kira masyhur yang di situ ada Fadl, ada Abbas, ada siapa itu? Ali. Karena ini misanan semua apa? Misanan. Ya mukmin plus misanan. Ketika Nabi galau itu ya yang sering kembali Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Sayyidina Ali. Ketika perang-perang berat itu Nabi juga dinyali bukan umum sahabat ya karena ya kadang Nabi pakai status keluarganya pakai status keluarganya. Ya itu normal semua normal. Tapi ada momen publik yang bisa saja Abu Bakar itu lebih muqaddam ala aqaribi. Ada momen publik yang kadang Umar muqaddam ala aqaribi. Tapi ada momen di mana tentu keluarga ini muqaddam hatta ala Umar wa hatta ala Abu Bakar wa hatta ala. Ya itu normal semua enggak ada yang aneh. Karena semua butuh momennya sendiri. Makanya ketika Nabi sakit, Abu Bakar ngimami itu karena tadi yang sudah di kamar itu Fadl sama Ali, paham ya? Karena Nabi agak enak, aku terno nih masjid, terus yuhada di papa. Warok suhu maksubun bifirqah. Nabi sudah apa? Sudah maksud diikat apa? Ya mulai pun orang kalau sakit itu diikat. Ya terus Abu Bakar mundur. Ketika Abu Bakar mundur, Nabi memberi isyarat an makanaka, kamu di situ saja. Ini artinya apa? Nabi pun membuat isyarat, enggak masalah andikan betul Nabi tetap makmun ila akhir sholat. Natijanya kan itu. Kalau Nabi menyuruh Abu Bakar tetap jadi imam dan beliau berencana jadi makmum, andikan itu dilakukan menunjukkan apa? La ba'sa bi imamatil fadil alal afdal. Paham ya? Meskipun itu akhirnya enggak terjadi karena Abu Bakar mundur, tapi dengan isyarat Nabi itu kan sudah cukup untuk apa? Bahwa enggak apa-apa andikan Nabi jadi makmum. Itu satu. Terus kedua peristiwa Abdurrahman bin Auf masyhur. Dene Nabi dan Nabi sahabat kontingen di mami dene. Nabi rawuh jadi makmum di bareng nanti selesai. Abdurrahman bin Auf masyhur. Belum ada orang imam Nabi sukses nganti salam kecuali aku. Akhirnya jadi min fadhili Abdurrahman bin Auf. Nanti jadi nazuman yang ilmu hadis. Walam yusolli Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin walahul fadlul abad. Nabi gak tahu sholat gurine wong makmum nganti bar kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Dan itu yang menjadikan walahul fadlul abad. Dan itu akhirnya jadi kok kelebihan yang selawas-selawas. Misalnya Abdurrahman bin Auf apel bun rokok, hei imam kanjeng Nabi jelu bun rokok. Sembrono. Kira-kira cara malaikat Malik nangkep to Abdurrahman bin Auf. Misale. Gampang kan? Roh aku sopo. Imam kan ora delok ning dokumen. Lho kan kabeh ana tulisan ya, ada tulis delok dokumen ora itu delok ning file apa? File. Red Abdurrahman bin Auf peristiwa ngimami muncul.
Wah, ya ampun malaikat. Wah, sekelas. Ya oke, enggak masalah. Jadi penting ya. Umpama kabeh kiai itu dadi makmum, aku ya dadi imam. Umpama kabeh kiai dadi imam, aku dadi imam. Meskipun ya tentu tidak selalu. Mungkin suatu saat aku yang imam. Tapi itu tadi. Semua ulama itu punya istihad. Gak boleh ada masif dalam kesunatan sehingga dia wong yakin wajib itu bahaya dalam Islam. Bahaya. Karena tadi soalnya Mbah Mun selalu ngimami. Semua orang terbaik lalu ngimami. Nanti masjid-masjid yang lainnya akan terinspirasi nyeleksi imam. Dan ini jadi fitnah azimah. Apa? Jadi fitnah azimah. Terus mesti orang kok mungkin. Coba imam masjid rata-rata kan sepuh. Pelo ta ora kira-kira. Pelo terus sekolahnya kan pinter jasa iki. Modeknya mau kiai kampung. Terus itu jasa iki alumni Al-Azhar. Paham ya? MA. Itu alumni Suara. Itu alumni Umil Qura doktor. Sok wis sabah. Sing iki pesolatan. Wah kan. Gak dirapatno piye, Mas? Bareng dirapatno diputusno. Oh iki skore akro 1 karena fase. Tapi fikih rapati loh. Iki afqah tapi rapati fase. Akhirnya kan debat. Lalu siapa paling afdal? Enggak tim pemenangan pemilu. Kasus tok Kang, niku kasus tok. Ngene Rasulullah ngendikan sallu khalfa kulli barin wa fa'idin kadang standare sallu khalfa mangkola. La ilaha illallah. Mula dadi makmum mesti dia risi kadang imam keliru bulet ya risi. Tapi angen-angen ora nabi wae ora ulama. Jadi misalnya malaikat, "Pak, lho kok belum diimami wong sing kepletoten salat salah." Lah kan pancen boten ulama, iki kersa itu. Mungkin ra ulama keliru. Jadi itu pengeran, jadi lo syukur dengan gada kitab ini, jadi saya jadi ben wong ngurus. Mana orang kiai itu politik atau Mbah Mun, Mbah Sim Asari dia monggo, langsung kalau Bapak Abdul Basim Yati Pandai bilang nggak politik ya monggo. Kabeh itu an ilmin apa? Kabeh itu an ilmin, tidak nuruti nafsu. Karena banyak yang nggak politik tapi nuruti nafsu, mau ribet, mau repot, tapi akhirnya politik dikuasai tiang-tiang fasik. Tapi kedukung kiai sing politik, kadang mereka tidak sekali berbahmun niatnya hadun. Kita tidak pernah. Ya sudah. Asal beliau orang alim, kita dukung an ilmin. Saya ulang lagi Pak. An ilmin. Ikhtar siasa, lam yaktarha, pokoknya sementing pengalim. Karena tadi kata riwayat saya pikir walaya jalunna suju khairin mata bayan. Itu tabayan di situ dari kata baunun, bukan dari kata ibana bayan. Paham ya? Apa? Nah, itu koyok sing masdare apa isim fa'ile ba'in apa? Ba'in. Paham ya? Jadi apa? Itu mirip ning bab tolak, paham ya? Apa? Ba'in maknane menjadi orang lain. Orang lain. Gitu. Rono matur nuwun banget. Dan itu aqrabu mujaddidin sing sanad dan ilmu. Karena tadi Mbah Mun berkali-kali nerangno ada di kitab beliau juga disebutkan. Ihya itu sekarang abad 6, berarti tahun 600. Itu gak ono sing wani nyarai. Saking keramat Imam Ghazali ra ono sing wani nyarai. Selain ya wis gedhi 4 juz. Takrib kan sakmene, gak ono. Sakmene iku wis takrib, wis arah, Fathul Qorib. Sing takrib wis. Wong kan gak ono. Lah ya takrib cilik iku wis arah. Paham ya? Takrib wis cilik. Fathul Qorib maksudnya. Iku wis arah. Apa? Arah. Iso bayangno matane. Sing kagungane Abi sinten? Sujak. Cuwilik sampe. Lah iki wis 4 juz karangane wong Hujatul Islam sing wani sapa? Populer, napa? Populer. Sampai tahun 1300 wonten ulama min itrofi Rasulillah alim alama. Ini jenis Sayyid Muhammad. Ini Muhammad namanya Muhammad bin Husain. Muhammad atau ini Muhammad. Muhammad bin Muhammad al-Husain ini Muhammad. Itu terus nyarai Ihya. Iku wae kepeksa perkara naskah Ihya itu wis bulet. Kemudian naskah itu kan enggak ada apa. Nyun sewu enggak ada fotokopi, enggak ada percetakan. Jadi misalnya sing ditulis Badrun beda sing ditulis Munah, terus Munah beda sing ditulis Salam. Lan naskah dhisik yo kuwaca tenan. Lha wong kitab takrib ora sak uplik. Iku wae sarah sing aran Fathul Qorib ku kakuati. Wa fi nusatin kaza, wa fi nusatin kan. Kitab mereka mau. Misalnya habis sujak ngarang, ayo turun tulis. Munah ayo tulis. Assalam. Bareng bar beda-beda. Ana sing alim kepinteran niku yo rawan ngrubah. Goblok yo rawan ngrubah, lali yo rawan ngrubah, ngelamun yo rawan ngrubah. Wis padha kae, manusa kan ra ono sing bener.
Jadi sudah akhirnya wafi miskotin. Nah kadang nuskha itu bahkan ngilangi sak bab. Kadang malah beda bab takdim wa takhir. Jadi misalnya bab tayamum, wafi nusotin ditulis baru wudu, wafi nusotin. Ya perkara ini emang. Barang wis nang kamar mau piye, mau jare piye. Fil asok krungu fi sofah sing kowe mbok tulis fil asok iki tak tulis fil asok. Ya bulat kan. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di kitab yang patang juz. Pinten? Patang juz. Kulon gak ada ihya era modern. Niku wonten nak sekawan napa gangsal. Cetakan Toha Putra, cetakan DKI, cetakan biru beda-beda. Kan modern rasane iki. Napa? Wong wau kula sinau iku binaksin fataha. Sing sitok binaksin fa innaha. Tak teliti padha masuk akal ya gimana? Kenapa ada orang mencintai orang lain? Mencintai orang lain itu karena seseorang yang mencintai ingin menyempurnakan kekurangannya. Berarti binaksin fataha. Dari kata apa? Kamalia. Sing kitab itu loh binaksin fa innaha. Nah, kalimat fa innaha itu seakan-akan ya benar. Mergo fa innahal kamaliyah, fa innal kamaliyah matlubah. Macam-macam. Sisi tok. Ya fatahah fa innaha nak ditulis ke hamzah agak ketara. Fa alif ta nun fatahah. Sisi tok. Ora tak tapi nun. Akhire macane fa innaha. Misalnya tek pas-pasan lah. Bareng dicek teng Sarah ya dia tahunya ya dua naskah tadi. Apa? Dua naskah. Makanya apa ya kemungkinan bener Rasulullah enggak mungkin. Mulane kanjeng Nabi nyuwun dawuh nganti dawuh ning pangeran mboten mungkin. Qiraah setunggal mboten mungkin. Ya Muhammad, saiki swayahe Quran iku final. Kowe tak kei wahyu wacana ning umat. Pertama yang dilakukan Nabi apa? Saya masih ingat hadis apa? As'alullaha mu'afasah. Ya Allah, saya minta ampun sekali. Ya, dari apa? Ya Allah, saya minta ampun sekali. Ini tidak mungkin. Inna ummati la tutiku dzalik itu tidak mungkin. Jibril karena pas itu hanya tahu satu standar, dia nggak berani bilang iya kan, mengiyakan permintaan Rasulullah. Akhirnya konsultasi dengan pangeran, terus Nabi nangis an ahwin ala ummati hawin ala ummati. Sudah akhirnya terus Rasulullah mendikan, ya Jibril katakan kepada Muhammad, dia tak berhak baca sampai 7 bahasa. Ya tapi tentu ini sunatan mutaba'ah. Kalau tidak ahlinya nggak boleh selonang ya karena butuh riwayat. Tapi itu mungkin sekali seperti itu. Kalau tidak mungkin gimana? Contoh gampang gini. Saya berkali-kali bilang. Orang-orang Quran itu nyon sewu rata-rata memang tidak alim, fanatik riwayat. Apa fanatik riwayat? Jika saya ngaji di Kudus, ngaji di mana-mana sama bapak, sama kajian ya beberapa guru saya ketemu. Itu ya nggak fanatik. Dia fanatik riwayat saja. Memang aturannya seperti itu. Sekarang lagi memang aturannya seperti itu. Sehingga mereka baca ya dengan PD-nya dan alat namatin wahid, alat torikotin wahidah bacanya Allah ta'alihim bimusoyir bisot apa? Bisot. Tapi masalahnya secara lugat itu masalah besar. Fa inna saytara fil lughatil arab maknane atau liyah kekuasaan itu pasti bisin. Pasti apa? Bisin. Dari Mama Sem bukan tidak tahu. Yang maknanya kekuasaan itu dengan sin, bukan dengan sos. Dia tahu nak lughat Arab yang maknanya saytara kekuasaan itu bisin, bukan bisos. Tapi Imam Hasim gak iso mungkiri riwayat, dia dengarnya dari guru itu sos. Akhirnya apa? Dia punya murid alim ahli Rasul namanya Hafs. Disuruh nulis pakai sos, tapi disuruh ngasih sin. Coba tangilane. Karena mau tenan sos, itu orang Arab dia janggal. Nah, ada yang Muhammad maknanya dia. Mereka orang Arab roy makna kekuasaan itu. Tapi sebagian lughat roy malah memang sok. Jadi fa inna lughata hudal mukhalifu lughata Quraisy. Lughata Quraisy mukhalifu lughata Bani Tamim. Kabeh umat Kanjeng Nabi dari awal inna ummati la tutiku dzalik. Contoh gampang ya bi Musaidir yabsutu. Wa zadakum fil khalqi basta. Wong ora kabeh sing maknane jembar iku bisis. Wong karuan yabsutu rizqa ya bisis. Ya tapi mbok piye critane Quran dhisik iku? Tulisane nganggo stop. Basta. Tapi dikai sin. Nah terus kowe misale kreatif. Lah padha-padha diwaca sin tulis sin wae.
Kowe wong geblek kecangkeman, apal Quran ora cangkem elek. Mau perkara kowe ora maknane jembar iku. Yen terus kowe misale komentar ngapal Quran ora. Wah, itu cara sorot sih. Masa mau Quran sorot tapi. Artinya apa? Memang enggak mungkin satu bacaan. Makanya terus Allah membolehkan umatnya Nabi baca dengan varian-varian. Tapi tentu riwayat orang tentu riwayat. Akhirnya sudah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sampai ihdinas siratal mustaqim. Karena memang sot itu tidak setua sin dalam bahasa sirot. Jadi lafaz sirot yang terkenal sekarang pakai sot. Ya saya ulang lagi, lafaz sirot yang terkenal sekarang pakai sot ternyata lebih tua dulu pakai sin. Pemene lafaz bastoh wis karuan ketara jeneng sin. Wong kowe nak nulis bas atau ya sutu bastron bisa atau niku maknane apa? Sin. Tapi ternyata orang Arab ya melakukan perubahan. Ya, jadi akhirnya Rasulullah tahu betul itu. Makanya pertama beliau disuruh Allah mengajarkan Quran. Permohonan pertama apa? Ya Allah, saya maaf sekali. Jangan pakai satu standar. Tolong saya diberi beberapa standar. Ya sudah. Ya karena tidak mungkin. Ya, makanya terus ya tentu itu gitu. Khusus Quran kita hati-hati. Ini hadis apa bodoh. Kalau bolak-balik ngecek Bukhari. Kurang apa terkenal Imam Bukhari dari hafalannya kuat, orang yang enggak pernah keliru dalam hafalan. Ternyata satu bab itu dia meriwayatkan ya banyak bil makna. Apa banyak bil makna. Kalau misalnya tak hafalna, misalnya inna wa ta'ala idza ahabba fulanan nada Jibril wa qala inna wa ahabba fulanan fa ahibbahu fanada Jibril bisama inna wa ahabba fulanan fa ahibbahu. Pertama itu inna wa ta'ala idza ahabba fulanan nada Jibril. Tapi guri-guri enggak. Inna wa ta'ala idza ahabba fulalan qala ya Jibril nadi man fis sama kada wa kada. Itu kuwen ti mana. Terus sing sitok fayu da'ulul qabul fil ardi sitok pakai wa yu'ulul qabul fil ardi. Sing sitok wah pokoknya akhirnya ya beda-beda satu bab satu tema apa? Satu bab satu tema. Lalu jane Imam Bukhari ku ya rada parah nek saking fanatik riwayat. Nak gurune salah iku dekne mau ngrubah. Perkarane aku riwayat, gak oleh dong rubah. Jadi tidak gurune salah, dikira salah. Malah para menulis dari Fathul Bari, Imam Bukhari wong aneh. Maksudnya wong aneh, wong hebat. Mereka nak dekne genti, gak oleh riwayat kok. Riwayat kok digenti. Jadi nak misalnya gurune salah dalam melafadzkan apa, ya tetap diwaca sesuai salah. Ya itu salah dalam lugat ya, bukan salah dalam apa substansi apa. Banyak itu. Nah itu kan mirip Imam Asim tadi. Dia tahu kalau basto itu pakai sin. Tapi dia ini pas ngaji mbek gurune ditulis sok. Gurune kayak isin cilik. Ya tetep deh. Nah ngan saya gara ono wong takut. Mbah, macane napa? Sin jeng basto. Wen ana sot dikek isin macane sin. Ora menisan tulis sin cangkemmu. Wis ngono kudu dituthuk ora usah diterangno. Murid ngono kudu dituthuk ngono. Paham ya, Pak? Kudu dituthuk ngono. Serapal Quran gak lanya, misalnya takok ikhlas ora apa-apa, takok gugat, apa? Takok gugat. Makanya akhirnya bahkan lafaz yang sudah ditulis itu tidak mengikat bagi orang yang berkeyakinan bacaannya tidak seperti itu. Karena dia malah ada dibunderi itu lafaz ono tulisannya tapi dianggap tidak mengikat. Kali Ibnu Katsir nak maca ya fasal. Akhirnya dia nak anutusannya alif dibudri, dia macamnya pasal. Karena Imam Asim macamnya alif nenggone itu minangka hamzah. Kan dhisik romono hamzah. Akhirnya dia maca fasal, apa? Tulisannya bodoh, Pak Sin Lam. Ibnu Katsir maca fasal. Imam Asim maca fasal. Akhirnya tulisan neng qiraah tu Asim aneh. Wong tulisannya mau Pak Sin Lam diwaca fasal. Akhirnya ditambahi hamzah durung lam. Ya, tapi cara nahwu kan aneh. Wong hamzah fathah kok gak ono adae alif, apa? Gak ono ada ya. Mestinya nak fasal kan ono ada alif. Tapi nak nambahi ada alif kriminal. Kriminalnya mergo Rasul Utsmani enggak ada alif. Lan Ibnu Katsir maca fasal. Ora fasal tapi fasal. Ya ternyata betul. Dalam bahasa Arab itu fi'il amar orang Arab kadang bilang is'al, kadang bilang sal. Paham ya? Orang Arab kan kadang bilang apa? Is'al, kadang bilang sal. Maknanya sama-sama tanya. Ya udah kalau ditambah fa kan sitok muni fasal, ini tok emocane fasal. Ya sudah seperti itu. Nah,
Akhirnya terus riwayat sunnatun mutlaqah, al-qiraah sunnatun mutlaqah. Artinya ya sudah. Dan benar secara lughat karena memang lughat Arab ada yang baca sal, ada yang baca isal. Sudah nanti kalau dikasih fa'il ada yang baca fathal, ada yang baca fathal. Ya tentu semuanya itu al-qiraah sunnatun mutlaqah. Makanya kula niku ora seneng nang kitab ngritik qiraah asal wae boten. Kowe ora ora rasane dadi wong sing neliti. Bagi kula ora rasane dadi wong neliti. Kula nu keluarga Quran, kula ada guru-guru alim juga. Kula mboten nate ngritik karena ya tadi. Kula eling wonten yang apa? Yang niku pincang. Ora terima pincang apa? Ana ora iso mlaku nganti ngesot jempor terus dulu. Jempor. Kula cek alit tidak seman bapak teng di Gebang Putih teng Surabaya. Dia kalau tak Hasan kan, kalau dari ngaji Quran gitu, dan bapak Rian gak alami gitu nanti ngatur-ngatur gitu, gak alami. Itu bapak itu seneng kalau jadi yang, kalau ya ngawak ilmu untuk cek kok bersab. Yes, ya ini. Bapak itu konco ikhlas, mana kalau itu ikhlas itu ya baru kayak bapak. Bapak itu konco sini Mbah Muhammad itu, ya umuran kan bapak tiang lasin, mana Kak Mat. Lu merah didi kau kantong, dia atau di gue, nanti kapundut dia dapat di gue. Kawan terus nanti gue, bapak. Ala Kak Nur, angger urip iso ngentut wis apik. Tadi tane urip udah iso ngentut ngono saya tak yo iso ngentut. Aduh maten. Lah kok iso Kak Mat, bapak nang undang ya Kak. Ora iso ngentut ya operasi kok. Jadi lo ketemu ikhlas-ikhlas ya Allah. Wis tanpa target kan. Tapi itu, gak tahu dicita-cita kak, dicek nom itu, kepengen ada cita-cita sebelum sudah, sok tua orang. Nah, kenapa? Tapi mati ya cita-cita, tapi mati ya kamu. Ya jadi kenapa ada naskah wabinu sotin kata wakaza? Karena ya memang tadi bahasa Arab itu memang resikonya seperti itu. Makanya kitab takrib sing cilik wabinu sotin, wabinu sotin. Karena kamu gak kebayang kan? Ya tadi nggak kebayang misalnya saya baca apa waro itu dalika fi bisatihi bisa apa mau rumus ini bosot paham ya sudah waro itu dalika benu natan kubro tunggu benu naku benu apa tuh mungkin ya master fulah ya terkenal loh terkenal mana kok dilalah ya santri sarang misalnya santri Lirboyo dia nak mau dilalah pun dalalah itu beda-beda. Enggak mencari guru nela itu beda-beda. Semua dia dilalah. Mulai nasib tatimatun malah bantah-bantah. Tatimatun. Oh, ora titimatun. Jare sapa? Yakin japak guruku maca tak tulis. Sing jare sih soalnya gurumu salah. Lho kok ngono gak trimo. Akhirnya ana semua titimatun. Ono sing maca tatimatun. Ya karena memang bahasa Arab itu bisa tatmimatun. Bisa istilah, taf'alan, tif'alan. Ya kowe iso jawab kan tak terang, cara ora kan metu geger. Tak kula kan pancen roh pancen nak fa'ala ya fa'ilu taf'alan, tif'alan. Wong Arab ya padha di nggih master sakmono lagi ya. Nah, ya misalnya seperti itu. Jadi Nabi tahu betul kalau itu tidak mungkin, makanya pertama diminta baca satu Quran Nabi ngendikan, "Oh ya Allah, kula nyuwun sanget di sepuro." Maksudnya Nabi kan sadar kalau minta itu tidak baik. Kalau minta itu tidak baik. Urung-urung kok kejaluk permohonan. Makanya beliau memulai as'alullah mu'afat asal minta diampuni sekali. Inna ummati la tutiku dzalik. Itu enggak mungkin umatku baca seperti itu. Apa baca seperti itu. Ini terus Jibril konsultasi sama Allah. Terus dibolehkan ada kesatuan. Ngomong Quran sahabat kadang rapati roh sejarah ya mau anggur menurut unjiral Quran adalah sabati akhrufin sebetulnya itu amrun arid suatu yang baru karena lewat nego ya Pak lewat nego tidak langsung tapi lewat apa lewat karena tadi apa suku Hudel sama suku Banu Tamim sama suku Quraisy itu seleranya beda jadi ya sudah ngomong itu beda makanya Imam Muhni itu sudah cerita sampai Nabi tahu jagongan mbek wong sing ora wong Quraisy. Wong Quraisy pinggire ra paham. Iku masyhur.
Itu ada satu lugat sing al digeti am. Nabi ngendikan laisa minim birin am siamun fim safar. Jadi Nabi sedang jagungan sama satu suku yang kalau bilang al itu am, apa? Kalau bilang al itu am. Coba. Kan enggak kebayang cara kowe. Wong al jadi am, tapi Nabi ternyata bisa dialek sama masyarakat yang kalau al itu jadi am. Ya. Jadi sahabat sing Quraisy mikirnya apa? Maksudnya tak mau maksudnya. Tapi mengulang dengan bahasa Arab Quraisy laisa minal birri asyamu fis safar. Tapi Nabi pas jagungan ya enak wae. Jadi koyo kiai iso ngomong Madura. Dia mau ngomong Madura sama mbek Madura terus dari wong Solo. Batu tukaran mbek sinten iki. Wong Solo nyimpolake tukaran kalian sinten. Paham? Mergo roe kan adane tok, ngene takokane tukaran kalian sinten. Tapi walian wong Madura roh kiai jagoan mbek wong Jogja. Ya kok mesra. Kok ora paham. Padha. Gak paham. Ya bayangkan Kanjeng Nabi dari sekian suku, Sekian suku. sak jazirah. Padahal wong wis ditakdir wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisanikum. Mun kula terus nang dewe saya jadi dewa apa. La ya zalimna suku khairin ma tabaya. Mane jemben ngoten. Sampai nang kampung ora usah niru kula terus dadi makmum ora usah wis dadi imam kampung. Anut. Ya kan ada juga. Karena kalau di masyarakat kan masyarakatnya benar-benar nyuwun sewu sebagian enggak layak imam tenan. Ya jadi ya imam ya. Ya tapi tadi yo dicono kiai sing ra imam. Iku iling-iling kan sallu khalfa kulli bardin wa baraki. Walau qala abini nafsaki. Wes saiki awakmu iku pisahno dhewe. Faqalat abantu. Ya wes aku saiki dadi wong liya. Ya jadi Zaud muni apa abi ni nafsaki wis awakmu liyakno aku. Faqalat abantu. Ya wis aku tak liyakno. Lafaz tak liyakno itu kan enggak jelas. Enggak jelas itu tolak apa fase. Paham ya? Wa nawaya lan niat sapa Zaud lan Zaujah niat ing tolak ya waqa'a wa illa fala. Karena tadi lafaz abi ini kan enggak sorry tolak apa? Enggak sorry tolak. Walau qala taliki jelas sing lanang muni taliki. Karena kalimatnya toliki khitabun li zaujah berarti maksudnya tafwid apa? Tafwid. Ya kalau dari awal ngomong tolak itu kan karuan tolak. Ini enggak masih tafwid toliki. Kowe megato sira ning awakmu faqalat abantu. Jadi ora kalau muni tolak itu kan berarti jawab kan cara kaidah ning asbah kan al jawab as-soal mu'adun lil jawab. Paham ya? Soal dan jawab itu harus serasi. Tapi ini enggak serasi. Wong toliki tapi jawabnya abantu. Paham apa? Abantu. Toliki wis awakmu pegat. Terus dari sing wedok, "Ya aku wong liya." Ini kan enggak sambung ya cara Jawa misalnya kowe ngomong wis awakmu pegat dhewe. "Ya Mas, aku wong liya." Tetap kan enggak sambung antara apa? Pertanyaan sama jawaban. Wa nawat lan niat sapa zaujah. Atau kalimatnya gini dari si Zaud. Abi ini wis awakmu liyakno. Wa nawalan niat sapa Zaud ing tolak dengan kalimat abi ini. Paham ya? Jadi Zaud muni apa? Abi ini kowe liyakno awakmu. Zaud niate tolak. Faqalat mongko ngucap sapa Zaujah tolak tu. Jadi Zaud wis muni abi ini niate tolak. Delalah Zaujah ya jawab tolak tu. Ya waqa'a mongko tumiba apa tolak. Karuan kan antara keinginan Zaud dan lafaz Zaujah. Kan Zaud muni abi ini kan kinayah. Kinayah diniatkan saja menjadi tolak. Tapi masalahnya kan dia baru tafwid apa? Baru tafwid. Dan lala jawab sing wedok muni tolak tuh ya wis kebenaran mesti waqaat tolak. Ya saya ulang lagi ya. Kan sing lanang muni abi ini. Abi ini kan kinayatut tolak. Dan tentu menjadi tolak karena ada wanawa. Paham ya? Kalau kinayah biniat kan menjadi tolak. Tapi masalahnya kan tafwid apa? Tafwid. Nah, wis tafwid lala sing wedok muni tolak tuh. Ya sudah waqa'a mongko tumiba apa? Tolak. Ya, karena sudah sesuai semua apa? Sesuai semua. Walau kolam mau mengucap sapa Zaud toliki awakmu pegat. Wana walan niat sapa Zaud salasan ing tolak telu. Paham ya? Nggih. Faqalat mongko ngucap sapa Zaud tolak tu. Megat awakku dhewe. Wanawat lan niat sapa Zaujah guna ing salas. Namun guna ing salas sifat salas tu mongko telu. Jadi gampangannya ada satu dialek sing wis dadi
pemahaman pas tukaran itu bahwa inginnya itu baik. Ya tentu. Itu coba yang kok roh Gus nak itu baik kan ya tentu sesuatu itu ada peristiwa apa? Ada peristiwa. Ada peristiwa. Ada peristiwa sehingga jauh-jauh krungu-krungu. Nah, sing Zaid itu duwe niat megat secara apa? Bain. Paham ya? Megat secara apa? Bain. Jenenge wong kan ana peristiwane lah. Misale sing wedok nganti digondol lanangan ngalor ngidul terus sing lanang wis bener-bener tersinggung kan. Kali aku ketemu orang arah tak pegat biasa misalnya kan wis jadi konsensus pemahaman arahnya ke bain. Sehingga senajan to kalimatnya mutaliki tapi niatnya salah. Bang, sing wedok ya ngerti nek arah sing lanang kepengin megat ekstrim, sing wedok ya seneng pisan. Atau tanangan anyar timbang lanangan ngene iki misalnya padha dene, samane padha dene apa? Padha dene. Sehingga ketika sing lanang arahe ke bain, sing wedok ini ada intisan ben seru apa? Seru. Ramane ben apa? Seru. Ya sudah. Ya fasalasun monggo dadine yo seru apa? Seru. Ya dadi karena tadi ana asal usul ya apa? Asal usul. Jadi walau qala taliki wa nawasalasan faqala talaqtu wa nawat guna dia juga niat telu ya pasal la illa kok lamun ora tanwi salasan ya fawafidatun evaluasi equalitatun fil asra ya karena tadi gak ada niat terus saiki walian walau qala lamun ngucap sapa wong ngene taliki salasan wis awakmu pegat dhewe telu menisan pas apa fama hadat mongko megat sitok sapa mar'ah taliki salasan terus mendingan gak sitok ae nyang. Oke, berarti ya jadi sih gitu. Au aksahu to waliane ngene. Sing wedok iku muang klepol mek sing lanang. Terus sing lanang muni taliki waqidatan. Awakmu pegat sitok wae ya. Gak Mas, telu wae menisan. Ya tetep dadi sitok. Mergo sing ndek hak megat kan sing lanang mung ngeki otoritas. Sitok, tapi sing wedok mangkel. Menisan Mas telu. Ya, iku awak sahu berarti piye? Berarti gini ya, yang pertama walau kola salasan berarti toliki nafsaki salasan. Terus yang itu menit tolak tu wafidatan, apa? Atau walian, yang lanang menit toliki wafidatan. Terus yang itu gak Mas menisan, telu. Nah, itu tetap jatuh sitok, paham ya? Kenapa kok jatuh sitok? Ketika perintah itu 3 dan tafwid. Masalahnya kan ada tafwid ya. Perintahnya sing lanang kan awake kon megat telu. Tapi kan tafwid. Ternyata yang ditafwidi yaitu dalam konteks ini zaujah hanya satu. Ya tentu jadi satu kan karena terserah sing wedok milih sitok. Ya tentu jadi kedua karena tolak itu hakku zauji ya. Kedua karena tolak itu hakku zauji dan zauj bilang awakmu pegat sitok. Berarti yang diberikan otoritas kan sitok. Sing wedok muangkel. Telu wae Mas. Ya tentu jadi satu karena sing loro iku kok sapa kok sesuk loro iku kok sapa wong iki otoritas satu paham ya nggih dadi fikih wasine rasional gampang kok kitab diwaca aku dadi gampang ngene gak usah sinau iki dhewe kesuwen malah bulet to rujuk nono dinti ana wong yo kula mboten sombong riyen Mbah Mun bersiberi sing dawuh syarat ngalim iki syai'in fattafin tetap harus melibatkan apa wong kitab gampangnya, kula nu wis kecelok wong alim. Niku setiap saat ngaji Mbah Mun sekarang, saya ngaji Mbah Mun atau istifadah dari Mbah Mun mendapat ilmu yang luar biasa. Padahal kadang kalimatnya yang sudah saya pahami. Karena tadi guru itu ada barokahnya. Tapi guru itu tetap luar. Sekarang enggak apalagi dulu. Sekarang ketika Yai melapatkan kalimat apa yang sebetulnya sudah biasa saya pahami, itu aja saya mendapat asrar yang luar biasa. Karena baru kan itu. Nah, dia harus disaykin fakta. Imam Ghazali itu ngaji Imam Haruman sudah alim alama. Orang ketemu Imam Haruman itu koyok terus kasep. Ya karena tadi keramatnya Imam Haruman. Ya karena tadi beda. Jadi orang kampus-kampus itu senengannya textbook mau coba buku, gak gendeng guru. Guru yang menuso, dia ini yang menuso. Yang rami kiri sarap tau orang ora dipikir bodoh menusan ya repot apa? Repot. Guru itu penting, makanya syaratnya alim itu siji bisahin fakta yang bisa membuka. Karena tadi pola-polanya kitab punya gampang. Makanya baca Minhajul Thalibin, baca mu'in yang benar kayak saya itu perkodia itu berhenti. Nanti kelihatan mudah kayak tadi walau qala salasan fawafadat. Suami ini kan pemilik tolak, tapi salah kadung dipasrahno wong liya. Nek pasrahno liya kan terserah sing dipasrahi.
Lauqala min awalil amri pakai tolak tentu waqa'a salasan. Wong tolak itu milik dia bilang tolak tuki, salasan kan jadi salasan. Salahnya dia pakai tafwid apa? Pakai tafwid. Dek, kalau gatanku tak pasrano kue tak ke otoritas megat awakmu telu. Berarti kan di pasrano, ternyata sing diwasai ra gelem milih sitok. Ya tentu yang jadi sitok. Paham ya? Atau yang kedua, dek awakmu pegat pegat siji. Apa? Pegat siji. Sing wedok sange mangkele mbek sing lanang berhubung dikai pasrah meni. Telu Mas, siji gak seru apa? Ya tentu tetap waqa'at wa khidatan karena wong ra melok duwe sak dipasrah siji kok mek telu. Lah wis sapa? Kan tolak hakus. Lah ya umpama kowe sinau ngono kan yo terus paham kitab kan gak perlu eskal. Orang tulisannya gak eskal terus leren, apa? Terus kitab ini kowe rahmananillah itu tetap ra paham. Iki kan lafate maknane gampang kabeh. Lho maknane kan gampang kabeh kan gak ono lafatane. Kecuali ono rapat sarmadan sing aneh kan gak ono. Cuma supaya ndak aneh konstruksi fikih kamu harus normal. Iki kan lafate ra ono sing aneh. Nawa adadan kira maknane, salasan kira maknane, wahadat kira maknane. Tapi kamu harus punya konstruksi fikih sing mapan. Lah misalnya maknane gampang kira ada konstruksi fikih kan tempra paham, enggak buku matematika. Bahasa Indonesia buku matematika, ki maca kan tempra paham. Utekku ora ono matematikane. Makane paham. Jika ada min ketemu min maka gini, jika desimal ketemu. Macane paham lancar, tapi apa? Opo. Kan kalau nanti tak keliti yang Jogja. Terus masa orang Arab tuh enggak paham Quran. Padahal orang Arab kan bahasa Arab, masa enggak paham Quran. Ya kok kowe maca buku matematika ini. Iya. Matematika kan bahasa Indonesia. Dia paham. Lah kan nak paham tak colongno buku pribon dukun. Waca nak paham. Senajan to basa Jawa. Tapi kan gak kula sering maca. Kula duwe buku-buku pribon, buku buyut. Apa-apa wae. Temur jinten dicampur apa. Wah, apa iku terus apa sing kuwait itu putra wali. Lah kan aku mendukun nang tak silai bukune aku. Iku ya basa Jawa, tapi wong Jawa ora. Wong Jawa ya ono cara kok ndak iso. Bata sawa ala ngomong bodoh. Dari wong Jawa kok ora paham apa? Jawa. Wan kalau terus nafas kan. Maro bilisanina imen tolakon. Misale maro ka ucap bilisanina imen kelan lisane wong turu apa tolakon tolak lagu mongko ora ana gunane mergo ora akil utawa ora mukallaf. Misale kowe ngindur muni apa? Tolak tuki. Tapi walau sabaka lamun ketrucut apa lisanun desal ditolakin nglapat tolak. Bila kostin kelan tampun jarak lagu mongko ora ana gunane apa sabkul lisan. Jadi jelas yang tolak sabkul lisan itu juga tidak terjadi. Kalau kita delok sinetron pas filmnya itu sinetron itu pas tukaran suami istri. Aku masuk terus pas bojo mlebu. Oh tak pegat. Iki spontan mergo nirakno sinetron mungkin. Lah pas bojomu masuk berarti apa terbawa suasana terus kita laput bilafdit tolak tapi benar-benar sabkul lisan jelas ya walau sabaqa lisanun bitolakin bila qastin lato. Jadi ini mematahkan teori yang sering diceritakan Imam Bajuri. Kitab Bajuri kan tolak itu salah sejiduna jidun wa seluruhnya jidun itu gak masuk no sabkul lisan. Paham ya gak masuk no sabkul lisan. Tapi nak hazal wakoa apa? Hazal itu guyon. Tak pegat deh, tak pegat. Cari bojomu, yo mas. Senajan to niate guyon ini tetap wakoat tolak. Mergo ning bab tolak ku wahzun najidun guyone wis dadi tenang. Tapi ternyata kita pikir luwih longgar apa nak sabkul lisan murni apa? Sabkul lisan bila qastin wala. Cuma bagi hakim ini masalah itu kan lago indawah. Sekarang bagi hakim walai sedakulan ora dibenerno sapa zau doire dalam doire ila biqorinatin kecuali kelan korina. Ketika ana wong muni tolak tuki, kemudian ditanya hakim, betul enggak kamu niat talak? Dia bilang sabkul lisan, maka hakim tidak boleh mempercayai kecuali ada korina. Korina misalnya
Selama ini ternyata mesra-mesra wae. Bojone ya kaget. Cucu dipegat piye to? Mungkin bengi bar kelon kok dipegat. Terus bariku ya bar guyon gejog-gejogan. Kan itu kan korena kalau lafaz tadi sabkul lisan. Nah misalnya bar nenengan 3 wulan, bareng menit tolak tuh sabkul lisan Pak. Sing adat sapa? Wong bar bisa ranjang bulanan bareng menit tolak tuh gimana apa? Sabkul lisan. Nah ya makanya la yusaddaku hiron illa biqori. Walau kana umpama ana apa ismuha jenenge cawe dok tolikon. Pakola ya toliku, wa koso dan tidak lam tutlak. Ya kok ora pegawean. Jenenge ana sri ra kenal apa jeneng kok. Kono yo nganggur ono dibakar. Ya waktu gak ada jenenge urip ya sampean amati. Wong jenenge urip, sakake sing umum anak mati yo. Pak urip mati. Ada kalau Pak urip mati. Lah kok iso, Pak? Sekali kancaku, ana ben anak Gus tak jenakno Agus. Tapi aku mangkel ning pondok ra diceluk Gus. Lah ben aku ra kiai, ben wong mesti nyeluk Gus. Aku dikonco anake cita-cita jeneng Agus. Mergo dekne mangkel ning pondok ra diundang Gus. Dene sebenarnya anake jeneng Agus. Tok serana tambahane. Nek ana tambahane kok diceluk tambahane. Wah, akhirnya sak pondok sak kene ngundang Gus. Kira ana sing salah paham. Wah, kiai gede ngundang Gus, berarti anak kiai gede. Padahal jenenge. Trik jadi Gus tanpa modal, paham. Jadi mangan aku diundang Gus ngenteni kowe dadi kiai kan ra mesti yo. Kerepotan apa? Kerepotan. Ya gimana ada anak jenakno. Ojo tambahi. Wa kada in atlaqo. Lamun mutlakna song lasa walau wa ing kana lamun ana apa ismuha tariqan au taliban. Artine jenenge bener taliban. Faqala ya talib. Wa qala aradun nika. Faltafa moko dadi kepletoten apa al harfu huruf sedika. Mereka emang tariq, talib. Terus keterusut meni talik. Kowe di bojo jenenge tariq, talik. Nggak berhubung kesusu bapak oleh ngundang tolik kok. Soalnya kono. Oh iya menurut dia. Ya, bareng muni ya tolik kurung salam. Salam hakim agam. Loh, kowe kok pegat bojomu? Ora jenenge tolik pancen. Lah mau kok muni tolik? Apa? Itu tapat al harfu apa? Kepleset apa? Udah mungkin lafat itu angel. Wa qala ardun tidak fal tafal harfu sedhik apa? Sedhik. Bener. Walau khotoba lamun ngitopi sapa zau dak ing zaujah bitolakin kelawan tolak hazilan khali guyon awla ikan dolanan aw wa huwa khali utai zau ku yazunu hanya sapa zau dak ing zaujah disangka ajnabiyatan ing wong liya yang kanat gambaran tahun sapa zaujah fidilmatin ing dalam pertengahan aw angkah ha nikahno ha ing zaujah lagu marizat sapa walihu aw wakiluhu walam ya alam ora ngerti sapa zau tetap waqa'at demi apa tolak tetap waqa'at demi apa tolak maka mau salah sunjidun najidun wa yasdurun najidun termasuk masalah tolak jadi ke guyon mbek bojomu guyon cik misalnya kita pegat yo Mas pegat rapo yo nah jatuh guyon ya iki tetap waqa'at ane hati-hati baru kene kurang penggawean tapi urusan tolak walau lafadha iki sing aneh. Walau lafadha lamun nglafatno sapa ajamiyun wong ajam iki lawan tolak. Tadi iki tak piri cekel ya wis tenan. Ini rungokno namun aku kok do bayangno dadi santri, bayangno dadi wong awam. Pancen wong awam kuwi kan sering ketemu wong nasional, misalnya kuliah jurusan fisika. Wis fisika wong Dayak. Nek cek wong Narukan, Sedan, Sarang kan krungu-krungu bahasa Arab. Wis jurusan fisika wong Dayak. Roh Islam iku ya ora pati roh. Rupanya jenenge bahasa Arab ora Arab, guys. Jadi kira-kira iku cara kok mbok nekahno bahasa Arab angkah tu kawe yo muni amin. Yo muni antal jamus yo amin. Maka ini ada masalah yang jenis seperti ini, seorang lagi yang jenis seperti ini. Kok melafatkan lafaz Arabiyah tolak dan dia sama sekali enggak tahu maknanya. Bukan enggak sekedar enggak tahu maknanya, arahnya saja enggak. Itu maka tidak bisa dikatakan tolak. Itu coba yang daerah santri. Lu kula roh bolak-balik. Jadi mulane cara kula khutbah teng kota-kota iki sapike bahasa Indonesia, bahasa Arab nggo syarat rukun-rukune tok bahasa Arab. Karena bagi mereka tuh enggak paham sama sekali. Nak sing aran kitab kan bayangno cek apik. Lah nak bahasa Arab khutbah wong ra paham piye, jare kitab-kitab ora apa-apa, tetep ngerti nak ngomong apik kan ngono tok. Ada tunggal ya. Mulane bener koyo tanam-tanam kadang turu. Kandhani kok turu. Paling kesimpulane ngongkon apik ninggal elek. Ya ngono kan akeh tunggal. Kabeh khutbah kesimpulane ya mung sitoki ngongkon apik ninggal elek.
Maksud sing berapi-api, sing ambek ngantuk kesimpulannya tetap ngongkon apik. Saiki misale wong ora roh tenan. Wong bolak-balik. Ketemu pakar-pakar ya wis dokter apa jurusane fisika, wong daya. Sekolah ini Jogja, manggon ning kos-kosan. Iya nak manggon pondok, manggon ini kan enggak pernah dengar sing jenenge bahasa. Wis ngerti, wis parah tenan. Saiki misale ngene iki terjadi misale ya. Walau lafadho lamun nglafatno sapa ajamiyun wong ajam. Bihi ditolak. Oleh nglafatno bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Walam ya'rif lan ora ngerti sapa wong ajam maknahu ing maknane tolak sing bilafdil arabiyah apa? Sing bilafdil tetep lam yakok. Kula setuju ini apa? Tetep ora tumiba apa tolak. Saiki bayangno, misale ngene, kok ngawam-awam ya. Zaid kok takoki. Mas Zaid, bojo mbok talak. Yo tak talak. Paham deh? Tak ketika diredaksikan mbok talak pakai T L A K apa? Bojomu mbok talak. Kira-kira paham gak deh? Paham. Oh iya. Tapi nek kowe nganggo kol-kolah. Bojomu mbok tolak. Kan mat ari disukun. Lho iya kan macane kudu kan ari disukun ono mat ketemu kol. Yo, Mas, bojomu mbok tolak. Terus dene. Piye kira-kira itu? Kan gak paham. Bareng gak paham terus dekne nirokno. Ketemu bojone. Dik, kowe ku tolak. Paham ya? Dik, kowe ku apa? Oh, toke kurang fase, Bro. Napa? Sing fase apa? Tolak. Bojone gak paham. Semne amin. Iki jelas tak bira walau lafadhu ajamiyun bihi ebitolat bil arabiyah walam ya'rif maknahu lam kok. Orang ku ora sekedar gak ro maknane. Arahe ora roh kalimat iki tentang apa we? Ora roh. Lho beda nek nikah namun. Nikah iku wong gampang paham lho. Meskipun diwaca nikah, iki paham apa? Nek nikah ku kawin iku jek roh. Tolak itu ya jelas ya, jadi eling-eling kita video. Jadi walau lafadho ajamiyun bil arabiyah walam ya'rif maknahu lam yakok. Wakila inna wa maknaha waqa'a tapi wakila sembrono kil sembrono karwana roh kok niat maknane aneh-aneh wae kil. Rodok belajar kiai iki wakila inna wa makna ora roh kok niat maknane iya ana. Sembrono. Mulane bener Imam Rafi itu wis kila. Katanya, kayak kila apa? Katanya ada yang bilang gini, tapi apa? Kata hoki uang suka ngarang. Aneh-aneh. Kok niat maknane iku ora roh. Ora enak iku jimat apa? Kok bisa-bisa. Lan ning Jakarta tau ono kasus ana kiai rondok mlete. Ini kisahnya saking kesuwen mlete sesuk konangan. Mergo seringe diundang wong terus nek mendonga wae. Kesuwen oleh donga rutin sing ndonga sak wenake dhewe. Yo ngomong bahasa Arab ya. Wes ngomong bahasa Arab, wam saya itu asbah tumbuh kono, lantal jamus bakor kono. Ngomong. Suatu saat ana perkembangan kampung kono ana anak sing mon. Nggak nerang apa-apa. Kowe iku dipisoi mbek kiai iku. Nek ndonga akhire di PHK iku. Yo kadang ya saenake wong, kadang gak ngregani wong kan. Iku kan padha kadang mubalek kan saenake dhewe. Ah wong desa iku tak pidato ning ngene wis seneng. Oh tak bodoni wis seneng. Dia cerita-cerita Israiliyat. Suatu saat ana santri alumni sarang ngerti nek Israiliyat itu kisah sing maghubah, apa? Kan iso masalah. Kenapa iso? Masalah. Ini kan gak ngregani. Wong cara kula gak ngregani. Wong ora oleh ngono sembrono. Gak oleh kangge mentang-mentang mubalek diterima publik terus nggo hadis maudhu utawa nggo kisah napa Israil. Ya kan gak ngregani wong. Wong desa tak kandhani meneh wis seneng itu kan. Kula gak barokah. Tetap kita ngomong mbek wong awam sekalipun pakai standar ilmiah sing diridani Allah mbek Rasul. Karena saat kita pidato itu hubungan kita dengan Allah dan Rasul, bukan dengan mereka, dengan Allah dan Rasul. Kalau ngaji mbek jenengan ngeten iki hubungan kula dengan Allah dan Rasul. Nerangkan fikih itu penting, nerangkan tolak itu penting. Karena tolak dibakas pengira. Kula boten penting hubungan mbek sampean. Nek hubungan sampean paham ta ora? Nek paham kan aku kan rugi. Mulang kowe berarti natijah rugi. Tapi sampe paham. Lah nek paham lah apa tak ulang. Nak nuruti hubungan mbek manusia kan dua-duanya rugi. Nak ra paham rugi, nak paham lah apa diulang. Kan bener Abu Nawas berkon pidato. Kalian semua paham. Paham. Wis ora usah tak pidatone wis paham. Akhire barang ngomong pinter. Ora paham. Mau apa ngomong mbek wong goblok.
Oh akhirnya bingung. Iki piye ben supaya Abu Nawas gelem pidato. Wis ngene wae ana sing muni paham, ana sing muni ora. Akhirnya separuh paham. Akhirnya Abu Nawas selesaikan khilaf Anda dulu. Aku tak mulai ya. Intinya dia mergo ra iso pidato. Ra iso pidato, dia lucu, pinter tapi ra iso pidato. Akhirnya dia. Tapi dia terkenal pinter sehingga orang itu kepengen roh pidatone sinten. Pinter. Apa kalian semua paham apa yang saya omong? Enggak. Aku ora gelem ngomong mbek wong ora paham. Akhirnya rembukan wis muni paham. Paham. Aku paham lah lha apa tak omong. Separuh. Paham, boten. Jadi selesaikan konflik Anda dulu, saya tak pulang. Selesaikan konflik Anda dulu, saya tak pulang. Intinya agak sido pidato, no? Walaya kaulan ora tumiko apa tolaku mukrohin tolake wong sing dipaksa. Fa intu harut mongko lamun dadi pertela apa korina tu ikhtiarin. Korinah dekne ikhtiar. Dian uktiha gambar eta den paksa sapa wong ala solasin ing atase nolak telu. Bahwa hada mongko ngijekno sapa wong. Bojom pegat ping telu, nek ora tak bacok. Dene yo tak pegat sitok. Ya, berarti kan ada ikhtiarnya dia. Wong dikon telu kok milih sitok. Lah sitok itu kan pilihannya dia. Wong mukriye ngongkon telu, pemaksanya bilang 3. Au sorihin utawa dipeksa ning megat sori. Au takliken to dipeksa megat nganggo segot taklik. Tapi fakanna mongko milih gawe kinayah sapa mukroh. Au najaza utawa milih gawe tanjis sapa mukroh. Ya, akhirnya ya waqa'at tolak. Misalnya ngene ya. Aku sebagai mukrih ngomong ngene. Ya aku sebagai mukrih ngomong ngene ning salam. Lam, ngomong ning bojomu muni tolak tuki. Ayo, ngomong ning bojomu muni tolak tuki. Terus sing salam muni, iya pokoke bojoku wong liya. Berarti kan dari sorry menjadi kinayah. Karena ini menjadi kinayah ya sudah. Pakai standar hukum kinayah. Kalau dia meniati tolak ya jadi tolak. Karena kalau dikatakan faktor ikrah enggak sesuai dari sorry menjadi kinayah. Paham ya? Atau mukrihnya menyuruh taklek. Apa? Menyuruh taklek. Kowe ngomong ini nih bojomu. Ya, si mukrih kata mukrih pemaksanya. Kowe ngomong ini nih bojomu. Sekali bojo tak pegat. Ya, sekali bojo tak pegat terus dari salam. Lalu apa ngenteni bojo? Saiki tak pegat. Berarti kan dari taklek menjadi tanjis. Nah, seperti ini kan berarti ana ikhtiar, apa? Na ikhtiar berarti si mukrah punya ikhtiarnya sendiri. Nah, maka waqa'at tolak. Apa waqa'at tolak ini au ta'liqin fakanna. On madana jo fakania apa? Fakanna maka bikin kinaya. Au nat jasa apa? Bikin tanjis. Wes paham ya? Jadi apa? Kalau ada nau ikhtiarin dari mukrah maka waqa'at tolak. Kayak mau misalnya bojomu kok nak bodoh pegat. Ora usah sok bodoh saiki wae. Berarti kan dari taklek menjadi tanjis. Au ala tolaktu. Dipaksa kon muni tolaktu. Fasarroha. Terus dekne ganti lafaz sarrohtu. Au bilukus to walian. Ayo bojo ngomongi muni sarrohtu ki. Kowe malah muni tolak tuki. Berarti kan ada ikhtiar apa? Ada ikhtiar. Maka waqa'ah mongko tumiko apa? Tolak. Karena ada nau ikhtiarin apa? Nau ikhtiar. Pun titik. Lama syaratul ikrahi utai syarat ikrah kudratul mukrihi kudre wong sing meksa ala tahqiqi ma. Ing ngatasi mujudno perkara. Aja maknane nahqiqno kaya kitab wae no. Ala tahqiqi ma ing ngatasi mujudno perkara. Haddada kang neror sapa mukrih di iklan ma biuliatin kelan kekuasaan atau hulubin utawa menang. Wa adzul macane rofa wa adzul mukrahi lan apese wong sing dipeksa antafi sange nolak mukrih biar robin kelan mlayu wa wirihi lan liyane harap. Wa dhanuhu lan nyongkone mukrah annahu sak temene mukrah inim tanah samun moh sapa mukrah hakka mongko mujudna sapa mukrih aja rujuk hu ing ma akrahu ing ma akrah. Ya gamane syarat keabsahan ikrah yang menjadi tolak tidak jatuh. Saya ulang lagi, syarat keabsahan ikrah menjadi tolak itu tidak jatuh. Mukrih itu mampu melakukan apa yang dia ancamkan dan mukrah lemah. Jadi misalnya ini, ana wong jimpor. Wong jimpor iso mlaku lho jimpor. Terus maksa salam. Ayo lan bojom pegat, nek ora tak sadui. Terus salam muni, yo. Ya wong geblek terus wong jimpor karang-arang iso nyadui, paham ya? Paham ya? Itu ana wong picek ngongkon salam. Lah,
Bojomu pegat, nek ora tak pedeli. Picek kok ape. Mendel aneh-aneh wae, no. Aneh. Nah, seperti ini kok salah melakukan tolak, maka waqo. Apa? Waqo. Karena si mukrih tidak mungkin melakukan apa yang dia ancam. Engkaruan jimpor kok, awas kena ora megat bojomu, tak sadui. Paham nggih? Mestine sing bener jawab salam. Piye kan nyadui ya? Aku nyadui kowe lho ya. Mestine kan jawab ngono. Malah ora, yo bojoku tak pegat. Timbang sadui malah repot. Mlebu buku rekod wong disadui wong jempol. Paham ya? Jadi syaratnya tentu ada kemampuan mukrih merealisasikan atau mewujudkan apa yang diancamkan dan mukroh lemah. Apa mukroh? Lemah. Paham ya? Jadi jelas. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, kok dekne tetap tolak ya wakoat. Terus putih waya surulan hasil opo ekro kita fusin kan medeni bintu bin sajidin selain itu waktu ya hasil di penjara awet itlafi malen untuk kowe nek megat bojomu inovamu tak obong. Terus ini wis go bensin wis pinggire Innova. Tapi kan mantunya wong kredit diobong misalnya. Terus dia muni tolak tuki, maka tidak wakoat tolak. Nah ini jelas tolak bil ikroh apa? Tolak bil ikroh. Wanah bias pada gak wakilah secara itu dan syarat nomor kotor sampai ancaman pembunuhan. Tapi kalau ini keliru lah. Ngosok syarat ikroh gak wakoat tolak, aku nak ancamannya pembunuhan. Tapi nak ngobong Innova, ngobong omah rapopo, sembrono bil ya. Sembrono kok? Oh sembrono kan. Iya, syaratnya orang wakoat tolak, nak ancamannya pembunuhan. Tapi nak ancamannya omah tak obong. Kok muni tolak tuh wakoat tolak, mergo ancamannya ra sampai pembunuhan. Sembrono bil. Soalnya pecah urip tak kandani, aneh-aneh apa-apa. Sebenarnya yang pertama kita kuifin, bidurbin, syadis, atau absin, atau itlafi, pecah wanak wiha apa? Karena misalnya tak jabuti jenggotmu. Dewa tak apa? Yo nak kira-kira iku ngurangi muruahmu ya wis apa? Lam yakoid tolak. Apa lam yakok tolak. Nggih nek muen contone ngono. Misale ana wong gawe muruaten apa? Misale kiai kok diancam ngene. Yai nak bojo mrambok pegat, raimu tak idoni. Iku wis termasuk ikram karena bagi seorang kiai itu sudah memalu. Aduh, sembrono kele. Syarat iku coba mate. Ono sembrono. Ya wis setuju ya. Karwan gila ngawur sembrono. Dan ajis niku wale sakulu khilafin ja'a mu'tabara ila khilafal ladzi khaddu minan nazari. Tidak semua khilaf itu berkelas kecuali khilaf yang salah. Tentu enggak mungkin seperti ini apa? Masuk khilaf enggak mungkin. Mau masuk syarat ikroh itu apa? Qatul. Wah, aku tuh kali dia duit 10 juta. Duit pe go nyaur utang kanggo macam-macam. Duit ku kecekel mukrihmu sing maksa kowe. Ana ora tak obong. Kan bagi kowe berat betul. Ya tok muni tolak tuki wae manfaatno rusae pangeran nak ikroh lam yakoid. Mosok kudu mbun. Diobong omah ya repot, apa? Diobong Innova ya repot. Terus beda motor tuwa itu diobong ya repot. Ngawur. Mung tukune wae geger mbek wong tuwa. Wong tuwa wae lewat tuku kul walidan malah. Wong tuwa wae lewat apa? Wakila yustarat, wakila kotlon al kotlon misalnya ancamannya pembunuhan kotlon ngetok tangan tasikil audur pun mukhawifun atau makhufun sing khawatir roh gitu. Walau yustarat ulan oratin sarana wa atau riyatu niat menyembunyikan. Maksudnya ngene, pihak mukroh ketika ngelafatkan tolak untuk tidak jadi itu ora perlu niat tauria gak perlu. Tetap lam yaqo tolak dia dekne mukroh. Paham ya? Di ajan biya kebenaran niat sopo jauh tuh rohak ngeliani jauh cara perlu ngono. Misalnya salam diancam, kue nak ramegat bujumu tak pateni, atau kue nak ramegat bujumu romu tak gunting. Nah ketika bilang tolak tuki, iku ora perlu duwe niat tauria. Tolak tuki ini marjeke ra bojoku ora perlu ngono. Alami wae muni tolak tuki, tetep lam yaqaid. Lah perkara kowe posisine mukroh. Jadi ora usah tauria ku niat yang sembunyikan, ora perlu ngono. Wakilan didawono pengen intaro kalamun tinggal sapa wong hak ing tauria bila udrin waqo amko ting foto lah cara kula ora setuju. Wong dipaksa kok kon mikir tauria bareng diancam pedang celurit wis bingung wong sapa? Wis bingung kok ana mikir apa? Tauria barang aneh-aneh. Kadang musono kilang wis lan bener kila wis ra mutu. Kok
Jadi kila ini orang kok kena terjemah aja menurut bagian pendapat terjemahnya katanya, apa? Jadi kila nak sing mutu menurut bagian pendapat ulama iki. Nak kilane mutu, orang mutu katanya, apa? Katanya. Jadi kan terjemah kudu pinter-pinteran, paham yo? Nak kila kok mutu menurut pendapat bagian ulama. Tapi nak ra mutu katanya. Kalau cek eling batu rekan wis sepuh. Nanti kalau bantah-bantahan tapi lucu. Oh, batu rekan fanatik hukum. Singkat cerita itu Allah. Nah hari perayaan tanggal merah kan mesti ono hari kenaikan Isa Al-Masih atau hari wafatnya apa? Isa Al-Masih. Padahal orang Islam kan gak pernah meyakini nak Isa Al-Masih itu wafat. Makanya nak kalian kudus kan wafatnya dalam kurung sibah Isa. Dikadek pinter. Dake, maksudnya dake itu. Keyakinan orang Islam bisa mati itu orang. Buatan. Tapi kalender nasional di Kafi kan kudu tulis wafatnya Isa Al-Masih. Nak kalender khusus wafatnya dalam kurung sibrit. Mereka dia moh darani Isa itu mati. Kan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubiya. Lah batu rekanan misanan bebas kulo. Mana mau sepuh namun sepuh banget. Kulo kok kasih jaliah teng sana. Batu rekan kan banyak biyut kulo itu dianggu. Wah nak nih bali biyut kulo hafsau bude. Nak bembaan minduan nak bembaan kulo. Sama dulu kalender gitu ya. Wafatnya Isa anak sibeh. Gedene moh tersangka sebagai orang berkeyakinan Isa itu mati. Wafatnya mana itu kan bodoh-bodoh di kalender kudu niru kudu paham yo. Bodoh-bodoh yo. Mari bodoh-bodoh ora iso falak terus kalender tuku to. Akhirnya ya melok. Ya jenenge tuku kan gak mikir ya sono iku. Kok di misale kiai ini salam dipasangi raine salam kan. Alaman kedua bojone anu kok ada kalender kok nek bojomu ayu ora apa dipasangi elek. Santri yo iso punya elek ngawur. Dipasangi. Ora usah ngono. Paham sehingga jadi nak bojomu ayu kowe ganteng lah dipasang. Jadi santri buku bangga. Iki sopo kok ganteng kiai iku. Pesek ireng. Sopo? Iki Joko nem. Salah repot. Saku usul, mbek time usul. Kok usah ngono, kok damuk pemerintah. Wafatnya Isa Al-Masih terus dalam kurung kata. Oh malah. Jadi pilihan, tapi sempat dipertimbang nusulku. Tapi kok malah aneh. Pilihan lho, wafatnya Sibah Isa atau wafatnya Isa Al-Masih dalam kurung kata. Sembrono lagi. Tapi ya guyon. Sembrono gitu. Guyon. Kiai seneng guyon. Tadi kiai alim itu seneng guyon. Cuma jenenge kiai wong alim tetep bawah. Kenal akrab seneng guyon. Terus sering ketemu-ketemukan wong alim wong terkenal alim. Berarti pada kelang kodang-kodang kiai terkenal takut. Tapi bapak ikut ketemu. Walau anak tamu rati betul. Bapak ketemu. Gara-gara beliau itu zaman yang lasem sing ngurusi bapak nate ngaji bias-bias kula teng lasem. Dia ndelala sing ngurusi bapak. Bapak terus santri dereng salib. Tapi mun kadang-kadang bapak lasem mun kadang-kadang beliau pindah teng Jogja. Ada karwa malih. Oh, putrane Kiai Nawawi. Betawi boten Kiai Nawawi ngrukum Kiai Manawi di nang Fitrah. Wono promo dikir. Mula bapak kok. Negara ya mau pas bapak junior, dekne senior udah kenangan sing belum ra gelem dekne ngrasa jasane bapak. Dia kan dolan pada gelang pas ngaji lalah juga kan. Masyhur Pak Hamid Pasuruan Mbak Bisri. Cek kanca sak kamar. Sak kamar Mbak Bisri, Mbak Sidik, Mbah kula kandung. Mbah Hamid Pasuruan di sak kamar zaman ngaji teng Termas. Delalah Mbah kula Mbah Sidik untuk misanane Mbah Hamid Pasuruan. Mbah kula kandung misanane Mbah Hamid sami-sami saking Lasem, sami-sami saking Lasem. Jadi untuk koncone misanane, wah untuk koncone misan. Mulu nak gedhe-gedhe kan kok. Ibu Sri mubalik terkenal. Suatu saat Mbah Hamid itu pengajian sing diundang Ki Sri. Warang anggur wong terkenal Mbah Hamid mantap. Gak iso. Hamid kok wali kan aku sak kamar. Misalnya itu Badrul Guru nak murah wali kan wah ra iso. Repot kena kanca urusan. Wali kok digugat. Dari suatu saat terus kowe krungu wong do sowan sarep dumane mandi dulu. Mosok jangan kancane. Mosok tau man landak kok mati.
Mesti kan ra ngandel lho. Lah singkat cerita karena ya berhubung kanca gawe ukurane ku elek. Ya wis ngene ae. Rombongan. Wah angger kok tak kodalulah kok disugoi mangan segane kemebul ya wali. Nah ora. Banyak Ki Hamid itu wali tenan dia bisa ditekol. Iki kan tak sugih sego kemebul. Wong ora mbok percaya. Wali tenan ki sugih. Jenenge kanca pancet ae ra. Pancet ae ngakoni tapi santai wae. Kanca apa? Kanca menangan, tetep kanca menangan. Ya repot, nek kanca tak rusak. Lah nek nek darane wali cek wong alim iku ukurane kanca ngakoni apa? Kanca. Pemene sekolah tau ra munggah, sing pondok ra muhafadzah. Bareng suatu saat dadi kiai nyorong. Kancamu cek bersaksi kok iso dadi kiai. Kok dia sekolah ra tau munggah. Ane dadi kiai ngenteni gurumu mati kabeh sing menangi kaya ra moco. Aman kok. Gurumu cek urip wis nyorong. Tapi pangeran kuwasa. Lah niku lala gurumu ya legowo. Nak guru cek gampang. Guru kan atine apik, seneng ro muridé goblok kelas dadi kiai seneng. Piye guru atine kan apik. Oh seneng. Kula misale krungu salam ana wong darani wali, tapi tetep gak masalah cara aku. Tapi nak kanca ora iso. Kanca iku ana kasute kan. Gak terima, mesti apa? Gak terima. Singkat cerita, bareng Mbak Bisri pidato, gak bisa ngono Mbak Hamid. Gak bisa ngono lah, tapi kambingmu kayak nabu. Kayak nabu dililang ya. Ini kambing Mbak Hamid, kayak tuku. Tuku, misalnya umumnya mubalek kan sangune 2 juta. Berhubung kambing Mbak Hamid dililang payu 4 juta. Wong durung. Dilelang Mbak. Bareng dilelang sepeda. Susuk Kang. Umumnya sanggup rasa. Masalah tembak susuk barang. Kena konco repot. Ya Nabi ya di sini. Nabi kena konco. Ini maksud Nabi Isa sering debat dengan Nabi Yahya. Kok konco? Foto Nabi ini Nabi Isa itu bin Maryam, loh. Maryam itu ponakane Zakaria. Paham ya ponakane Zakaria ya duwe anak alim nabi jenenge Yahya. Padha-padha mulai cilik dadi nabi. Mulai padha-padha mulai cilik dadi nabi. Ya Yahya khudil kitab bil quwwah wa atainahu hukma. Nabi Isa ya wa yukallimun nasa fil mahdi. Nak ketemu ya betul-betul. Masyhur. Kalau enggak ada kitab Kabul Akbar, kitab pendeta-pendeta Yahudi jenis masalah Islam. Jenenge napa Kabil Akbar itu satu-satunya Yahudi sing dienggo rujukan ulama. Karena Abdul bin Salam iku namanya terlalu Islam. Jadi ini khas-khas ahli kitab sudah hilang apa? Kalau kabar itu cek ketara. Makane dibak yang nganggo iku Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Kabil Akbar. Qala alamani Abi Tawra ta ila sifron wahidan kana yaftinuhu wa yadkhiluhus. Kabil Akbar itu yang Taurat itu dia ini paling seneng meneliti debat Isa be Yahya. Injil ya Sinawi. Jadi senengane kecil-kecil. Nabi Yahya itu wong happy. Guyon terus santai guyon. Wah happy. Sing Isa itu wanteng. Nabi Isa tahu turu nganggo bantalan watu ditegur mbek pengiran. Tapi saiki kok seneng dulu. Mau turu nganggo watu. Dekne ora duwe khimar ya ora duwe jarana moron tinti mlaku. Takut jenengan ayo kelar tuku khimar. Allah terlalu mulia, dadekno aku eling khimar. Jadi aku eling khimar ora oleh. Engko nak duwe kan ya eling. Jenenge duwe mesti eling. Jadi Allah kepengin aku mau eling dekne tok. Mulane aku di khimar ora oleh. Saking dekatnya Isa dengan Allah. Sehingga dekne ku yo serius. Walhasil Nabi Yahya dibaca Mali aroka aminan ka annaka ta'manul makhluk. Aku nak roh kowe ku wong kok happy wae koyo ora ono siksane pangeran. Dari Nabi Yahya go. Mali aroka abisan ka annaka taqnatu rahmatillah. Lah aku roh kowe men merengut koyo wong putus asa. Jadi akhirnya jadi 2 manhaj besar. Apa 2 manhaj besar. Ane happy ono dalile merengut yo ono dalile. Tapi nek kowe merengut kan gak krono iku. Ora di duwe, ora di ibadah. Blas oh, gak ibadah. Masyhur perdebatan Yahya dan Isa. Akhirnya jadi simbol besar. Ya biasa Nabi betul-betul.
Malah nak malaikat ben nabi malah parah menah luwe parah malaikat ben nabi karena ilmunya kan beda mah. Beda. Jadi Nabi Ibrahim masyhur ketemu Jibril. Bening Jibril cara Jawa, bening Jibril. Ono ning gone Sodom. Apa nyiksa. Jibril ya serabal apa nyiksa tak walik. Ditakoki fakir. Aro'aita lo anna fil qaryah kada wa kada mi'atu rajulin orang 100 orang yang soleh. Apa kamu sesuk? Gak. Tapi nak seket gak. Jadi anane wong soleh wis tolak balak. Paham ya anane wong soleh niku wis tolak balak. Mergo dalile wa maka nawu li adibahum wa anta fihim. Tentu wa anta ini kelas A apa? Kelas A. Tapi akhirnya nak kiasi apa? Wa soleh fihim wa. Ya tentu nabi pokok ya. Enggak ada adab saat masih ada rasul. Tapi tentu ini terus ada kias para habaib, para orang-orang soleh, para wali itu sudah termasuk apa? Mengamankan dari adab. Aman udah harus aman 100%. Misalnya kena adab kelas level 10 menjadi level 9 ini juga lumayan, paham ya? Baru kayak ngomong-ngomong soleh. Singkat cerita terus, andai kan ada satu kampung di situ ada 100 warga soleh, apa tetap kamu ada? Enggak. 50 enggak. 10 enggak. Asal ada orang soleh enggak. Meskipun satu, yo, orang soleh sitok lah ora wani ngadep dari Jibril. Gak iso aku malik bumi sing ana wong soleh. Makanya, nah, Quran itu tidak cerita rangkaian itu secara detail, secara lengkap. Tapi tadi cerita ini ma'rufah. Makanya kemarin saya bilang di Syariatul Wal Khalidah, esok cerita ini di ahli kitab ma'rufah. Paham ya? Malah terus Nabi Ibrahim mau nambah qala inna fiha luta. Jadi cerita itu sebetulnya lengkapnya dari dialek Jibril dan siapa? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sama Lut kan satu angkatan. Tapi Ibrahim lebih senior. Makanya Nabi Lut ketika tersiksa di Sodom, dia ngenger apa belik nih Nabi Ibrahim. Maka ini muhajirun ila rabbi. Jadi Ibrahim bela itu ibu Nabi Lut itu dulure Nabi Ibrahim. Pokoknya pernah ponaan. Misanan bocor pokoknya pernah apa? Ponaan. Ponaan misan jadi bukan pokoknya pernah masih keluarga ponaan. Ya jadi ceritanya itu Jibril. Iku apa nih gue Nabi Lut tapi nyeksa macam mampir sih Nabi Ibrahim karena memang etikanya gitu. Jadi ternyata malaikat dua etika. Kan ya etis ya misalnya ning kono ana kawasan wali besar Nabi Ibrahim kok Nabi Jibril langsung selonang-selonong ning sapa? Nabi Lut kan gak liwat Nabi siapa? Makanya soalnya ke Nabi Ibrahim. Nah itu terus oleh Quran hanya diceritakan qala inda fiha nak kok edam ngono tenan keliru lho kowe nyiksa kaum Sodom ning kono ana Lut. Nak kok edam ngono tenan kowe malik kota Sodom iku keliru. Ning kono ana Lut. Nek ana Lut yo aja siksa. Itu nunjukno nak semua keinginan Nabi itu sebenarnya enggak ada adab ya. Semua keinginan Nabi itu ininya enggak ada. Jibril gak kalah pas. Gampang tuh. Nak aku nyiksa oleh wong saleh, tak takno sik. Baru saya. Paham? Tapi Jibril ya ora gelem kalah nek ketua malaikat. Ketua malaikat tetap mau debat kalah. Gampang tuh nak masalah disiksa ora oleh mergo wong saleh tak evakuasi sik. Selesai kan? Qala inna fiha lutar. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lan najjannahu wa ahlahu ilam. Gampang kok tak evakuasi sik. Roh aku rasa mbok terang. Lah oleh menika lu nahnu a'lamu biman. Aku wis ora daftar ya ora terangno. Gampang tak evakuasi sik. Tenang akhirnya ya sesuai rencana tetap sesuai maksud dan yang iman-iman dievakuasi. Jadi lucu Nabi dia itu kata bantah. Jadi seru urip. Nah itu bener-bener debat ora wakilan iku karena apa-apa atas. Jadi kaidah Nabi orang yang mulane kena urip ning daerah itu bersyukur. Jawa nak wali nih, wali kok ilmu, cek wali. Ngomong narono wali saya. Dewe pangeran aku delok ini dengan ganyanya maksiat aku pengen adab. Tapi aku nak delok ana wong saleh, ana wong sujud kemudian adab ini tak cancel. Tentu di cancel bukan 100%. Gue nang terus nyatane aku wong saleh tetep ana adab. Sangka level 10 menjadi 9 sudah luar biasa. Dari harusnya 9 menjadi 8 sudah luar biasa. Misalnya likuifaksi bisa saja maksiat di mana-mana harusnya kan seluruh Indonesia. Tapi pangeran mau percontohan di Sulawesi. Gempa kalau Allah ingin tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Pangandaran, bisa seluruh Jawa. Tapi Allah menghormati itu dari level ekstrim diturunkan. Karena masih ada orang-orang soleh. Itu hukumnya Allah. Dan kita harus iman. Soalnya hukum geologi karena memang Jawa itu begini, patahan gini, nanti Jawa dan Indonesia yang dilewati patahan ini pasti hancur. Itu kan hukum geologi. Tapi nak cara Allah hukumnya ya soleh dan tidak. Itu ibarat gini loh namanya. Misalnya ini ya, ini jam saya lebih berat dibanding kertas.
Kayak bayangno pangeran seperti ini misalnya. Ya tentu pangeran ra iso dibayang, itu hukumnya saja. Dari Imam Ghazali kalau bayangno pangeran dengan labu dali minal misal, kita mau tidak mau harus bikin perjam. Ini jam. Ini dengan kertas ini kuat mana? Kuat jam. Tentu misalnya ini posisi begini, ini dari atas terus sudah mendekat. Kata ahli biologi ini sudah bahaya karena ada sesuatu yang berat mau menekan yang lebih lemah. Pasti ini akan hancur. Ya sudah, hukum itu pasti benar karena sesuatu yang berat mendekat dan bahaya kalau menyentuh yang lemah. Oke, teori itu benar secara geologi. Tapi masalahnya ini semua terserah saya. Dan saya bikin ukuran, nak Israel sing ngaji Minhajul Thalibin tak ceblokno. Paham ya? Saya tidak pakai ukuran berat dan ringan, tapi pakai ukuran terserah aku. Nak Israel sing ngaji ora tak ceblokno, nak ora ini kan tidak ada hubungannya dengan geologi. Paham ya? Nah, kira-kira seperti itu logika adab dengan ketentuan Allah dengan yang difahami geologi. Jadi misalnya ini, aku gawa palu. Iki bahaya gak nak tak tutukno salah. Mau sepakat bahaya. Karena pasti kuat palunya. Paham ya? Tapi aku gawe ukuran dhewe. Gawe ukuran kok. Agar cek gelem ngaji ra tak tutuk. Ya sama Allah juga gitu. Allah itu punya Mars, punya planet Mars, punya sekian godam-godam yang sudah di atas bumi. Mulai Mars, meteor, apa saja punya. Itu yang dari atas, dari bawah punya magma, punya patahan bumi yang setiap saat ini komponen untuk menghancurkan bumi. Oke, secara geologi tentu kerusakan karena itu, paham? Secara geologi kerusakan. Tapi Allah punya aturannya sendiri. Selagi ini si ono wong sholat, selagi ini si ono ngene-ngene, saya tidak melakukan itu. Dan itu sah karena Allah yang pegang otoritas. Kayak tadi saya yang pegang jam, yang pegang kertas. Ya terserah saya. Meskipun saya punya sunnah, gak mungkin kertas yang mecah not jam, tapi jam yang mecah not kertas. Nah, ini yang dianggap sunnatullah yang tabiiyah, kenapa? Iya. Ya tentu kan aneh, misalnya beritanya. Jam ini nak kena kertas, jam ini hancur kertasnya orang kan jadi aneh. Jadi awal tetap menuruti logika umum, yang pecah ya, sing. Jadi misalnya Mars kena bumi, wah jubli Mars yang pecah kan jadi lucu kan. Nah makanya Allah tetap bikin semua potensi kerusakan ini, tapi Allah nggak berukuran. Ukurannya bahwa maka Allahu liwa'atibahum wa anta ini terus ada kiasan-kiasan sing adna lebih ringan, lebih rendah. Kayak para wali tentu nggak selevel kanjeng. Itu laula rijalun rukkaun wasibyanun rukkaun wa bahai imurut taun asbabna alaikumul azab sabba. Tapi pengiran kalau saja saya tidak mempertimbangkan orang-orang yang masih sujud di bumi, dan kalau saja saya tidak mempertimbangkan anak-anak kecil yang tidak berdosa, yang baru asik mimi ibunya, dan kalau saja saya tidak mempertimbangkan hewan-hewan yang hanya baca tasbih tapi tidak pernah maksiat kepada saya, pastilah sebabna alaikumul azab sabba, pasti sudah tak siksa. Itu kan makanya saya pernah ditanya ahli geologi, adanya azab itu kan real Bapak, misalnya di kerongkongan Jawa itu ada gini, potensinya gini, di patahan Kalimantan ada ini. Ya ahli geologi tahu, apalagi Indonesia sudah terbukti beberapa kali patahannya gerak, patahan Australia. Dan kita tahu lempengan-lempengan itu. Ya tapi ibaratnya tadi, kayak ibarat tadi, Allah menguasai Mars. Allah tahu kalau Mars dijatuhkan pasti bumi hancur. Dan Allah tahu di bawah bumi ini ada sekian magma. Misalnya di bawah kertas ini sudah kertas lembek, di sini ada bara api. Tapi kemudian Allah bikin ukuran. Dan ukurannya ini tidak terkait ideologi biologi ini semua, tapi terkait tadi. Ya kira tak ceblokno nek ana wong sujud. Ya jadi ya ukurannya Allah itu sebenarnya sesuatu yang rasional karena dia pengendalinya. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Allah yang mengendalikannya. Makanya Allah ngendikan innahu yumsikus samawati wal ardh an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd. Wali ku penting, wong alim ku penting. Ya wali jalure macam-macam. Wali karena wong alim jenis-jenis Mbah Mun, Mbah Fadol, jenis-jenis gitu. Paham itu. Wali mergo tirakat. Dene ana peluang menawa wali mung sabar kiri. Jadi rangkang jalur itu. Enak ndelok kemrungsunge kaya era sabar. Momene tau donga ya Allah, selesaikan ini. Berarti gak sabar. Nganti donga bukti gak? Mestinya dengan ya Allah teruskan. Kalau sekiranya jadi wali harus lebih miskin daripada ini, silahkan saja ya Allah. Berarti gue sabar. Kok tak daftar loh agar gue suami. Tapi ojo mondok ngelok kancane kalau terlalu kere. Wah terus nak wala tu staratu tauriya.
Wakila intaro kabila udin wako awaman utai sapane wong asima itu dosa sapa man. Oleh dosa dimusili akeh kan sesuatu sing iso ngilangno akale man. Bin sarobin misalnya ngombe tertentu atau dawain untuk ngombe obat tertentu. Nafadha mongko dadi apa to lagu to lake wong. Wa tasrufu lan tasrufi wong lahu cek manfaat dadi wong wa alaihi lan melarat ing atase wong. Kaulan kelan pengucapan wakilan dan penggaweane alal maksud. Jadi kamane sebagai hukuman apa? Hukuman. Jadi ada orang yang menghilangkan akalnya lewat minuman yang dia sengaja. Kemudian dia melafatkan tolak pada istrinya. Waqa'at tolak. Atau dia setelah mabuk naik sepeda motornya nabrak orang. Meskipun orang mabuk kan akalnya enggak ada. Normalnya kalau enggak ada kan enggak kena hukuman. Tetap dihukum. Karena salahnya sendiri menghilangkan akal. Kecuali edan orisinil apa? Edan orisinil. Edan ya kelas-kelasan, ada yang orisinil itu gak kena hukum, Pak. Gak kena hukum. Ada yang edan karena sengaja menghilangkan akalnya sendiri. Itu semua tasarrufnya kena hukum. Kena apa hukum. Kamane ngono. Jadi nafada tasarrufu itu yang karena sanksi apa? Karena apa? Sanksi. Tapi kaulin la wakila alaihi. Lagi maksudnya pendapatnya tidak gitu. Sing alaihi tok saja maksudnya yang disahkan yang merugikan dia. Tapi yang menguntungkan dia enggak. Mergo sebagai hukum. Jadi misalnya ngene, ana wong mabuk, nyuwun sewu kok mateni wong dihukum. Ana wong mabuk nabrak wong dihukum, paham? Tapi nek ana wong mabuk sedekah, enggak dihitung ganjaran dia. Pokoknya nek sing merugikan itu, sing nguntungkan itu. Kok wong sarap apa? Sarap. Iki jenenge wakila alaihi, maksudnya yang dihitung tasarruf itu yang alaihi ya. Sing merugikan. Kalau dalam bahasa Arab kan gitu ya laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Secara umum na'laha itu hasil positif, na'ala negatif. Nanti kayak gitu nak mana nih melarat. Itu cara bahasa Arab ini loh. Nah aku meni li dainun, berarti saya ngutangi orang apa? Ngutang. Ya li dainun ala zaidin, berarti saya ngutangi Zaid. Karena li saya posisi menang apa? Posisi itu bahasanya pakai lam li dainun ala zaidin. Tapi kalau redaksinya dibalik, alayya dainun li zaidin, berarti saya yang punya utang. Paham ya? Jadi bahasa Arab itu tinggal gitu. Ya tapi tidak mesti, tapi secara umum begitu. Apa secara umum begitu. Makanya Quran namun menghentikan laha maka sahabat wa alaiha martati laha manfaat bagi diri kalian apa yang positif yang pernah kamu lakukan. Wa alaiha dan kamu akan menerima akibat dari keburukan yang Anda lakukan. Wa alaiha berarti negatif. Maksudnya kita mriki mau wa tasarrufuhu lahu wa alaihi. Baik tasarruf lahu maupun alaihi. Tapi sebagian kil mengatakan yang nafat, yang nufut hanya sing alaihi. Kayak tadi misalnya wong mabuk, paham ya? Nabrak wong, kita beri sanksi. Ini nabrak sepeda wong, kita suruh ganti. Dan ada ini sedekah meskipun pakai uangnya sendiri, kita nganggap sedekah itu ora diterima Allah Subhanahu wa taala. Walau kala lah mengucap sapa wong edi zaujati rubuka te seperempat sira, rubuki ya wong wedok. Rubuki te seperempat sira au ba'duki sebagian sira au juz'uki to bagian sira. Au kabiduki atimu au sakruki rambutmu au dufuki utawi kukum tolikun. Jadi ana wong megat tapi aneh. Wes kowe tak pegat seperempat. Jadi wong aneh nggih. Kita pegat apa? Tak pegat kabeh kita kok iman. Kita tak pegat apa? Seperempat. Terus bagian tak pegat. Itu ya kabeh kepegat. Mergo anak seperempat kepegat ya aneh kepegat. Paham ya? Wa qa'a mongko tumiko botolak wa kada jamuki alam baksa. Nah kecuali sing luwian, la fadlatun ora kok waqo atolak dengan fadlah. Misalnya kariken kaya ibumu, wa irken dan apa aroken dan apa itu keringat. Apa? Wa aroken dan keringat. Misalnya ibumu tak pegat, keringatan tak pegat. Ya kan barang ra penting, kan barang fadlah, barang luwi. Maka tidak terjadi pegat. Tapi nak menu daram kabeh tak pegat. Pas mbok keloni kan ya ono darah, jenenge wong urip kan ono. Makanya bagaimana ngene ya, kalau sesuatu itu pokok dalam diri, maka tolak tadi sah. Kalau tidak pokok tapi sesuatu yang lewian, maka kok apa lam yakok atolak. Misalnya taem tak pegat, itu taek sing dia. Nah sing cek jero peteng ya wako atolak kan iku cek digawa ngalor ngidul. Wakada manion walabanun fil asos. Manim tak pegat, susumu tak pegat, itu masih ya itu bisa dikatakan fudla, bisa enggak kan bisa terpisah, bisa enggak, makanya disebut wakada, ada potensi hilang. Walau kola limaktu ati yaminin ana cawe wedok sing tangan tengene wis kepethok, wis coplok. Yaminu kita likun lam yako ala madzhab karuan, misale bojomu tangan tengene coplok, terus kene yaminu kita likun ya lam yako karuan. Walau kola ana mingki tolikun.
Aku mbek kowe wis pegatan. Wa nawa tatliqwa ya talukot. Wa ilam jan vitolakon ya fala. Karena omongane ra jelas. Ana mingki tolikon, saya dari kamu terbebas. Bebas apa? Mesti kan ya ra jelas apa? Terbebas apa? Makanya di sini itu kinayah ya. Wa nawa tatliqwa talukot wa ilam jan vitolakon. Fala. Karena masih ada potensi kinayah kan? Ana mingki oleh cara dimaknani bahasa Arab kan aku sangka kowe ucul apa itu nak tolak tuh kan aku nguculi kowe ini enggak ana mingki kowe ucul masa apa gondang gandengan apa ini ada kemungkinan wa ilam yang ditolakon fala ya sebut wa kada ilam yang itu fatahu ilaiha bilasa kalau itu fahu disandekno kecuali ana mingki nafsiki tolik terus walau qala ana mingki bain aku mbek kowe pisah usturi toniatu tolak syaratnya berpunya tolak wafil idofah dan ing dalam nisbat non inggone zauja wajari te wajari idofah man anis bahwa lokola istabri'i rohimi minki wes saiki sing terkait rohimku ilangi ning kowe falahun moko jaga omongan nganggo misalnya ngene umumnya suami istri itu kan menjima ya umumnya suami istri kan menjima iku omongan belah ya umumnya suami istri kan menjima dan ciri khas jima itu adalah si istri mengandung mani kamu apa? Si istri mengandung mani kamu dan nanti menjadi anak kamu ya dan nanti menjadi anak. Dan terus kayak ngomong ini, yo yang terkait rahimku sini gonemku bersihkan semua. Bisa saja maksud kamu bersihkan semua. Kue wong liya bisa saja seperti itu, Pak. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja resi rahimem. Benak tak jima enak, benak tak kumpul enak. Ya bisa saja seperti itu, apa? Bisa. Semuanya mungkin. Maka pilihan pertama falahun itu dianggap omongan sing ora ono guna. Tapi wakila inna wa talaquha ya. Karena tadi bisa saja maksudnya rahim bersihno. Benang kowe rabi wong liya. Ora wong liya jebule cek mani iku mbok akokno wong liya kan bisa saja terusannya seperti itu, Pak. Ya, bisa saja terusannya rahim bersihno. Wong ape tak pegat. Anak ra bersih kok dirabi lanangan liya kok disangka anake lanangan liya padahal anakku. Kan bisa saja arahnya ngomong begitu tuh begitu, paham ya? Makanya di sini terang apa wakila inna wa talaqaha wa